Ini ada yang nanya nih dari Ilham Majid 4005. Ini agama apa? Kebetulan nih. Nah, pertanyaan yang bagus. Ada yang kasih komentar. Iya. Aku yang hati-hati ketangkep Pak, bahas yang lain aja. Silakan, ada yang mau menangkap saya? Oh iya. Menurut Franz Donald, ya teman-teman yang belum tahu saya ini Franz Donald, adiknya Yesus, saudara kandungnya Nabi Muhammad. Wih, ini adiknya Yesus, saudara kandungnya Nabi Muhammad. Ya, ini Franz Donald. Ini kan musim-musim kampanye nih ya. Iya. Musim orang mengobrol janji. Ku berjanji. Ya, dari pasangan calon presiden yang ini punya janji yang itu, punya janji punya itu. Nah, orang-orang yang tidak kacau atau orang-orang yang beragama pasti nantinya apa yang diucapkan akan sesuai dengan apa yang dilakukan. Iya. Itu namanya tidak kacau. Jadi kalau Anda janji atau ada seorang calon presiden berjanji, janji-janjinya manis ya, tapi setelah jadi presiden beda ternyata. Berarti orang itu tidak beragama. Agama apa sih Mas Fran yang paling benar? Tadi kemudian ada yang menjawab, Islam. Saya bilang, betul. 100 untuk Anda. Nah, saya sama Juna itu sama teman-teman. Sama-sama Bertato. bukan. Oh. LGBT. Jadi teman-teman banyak yang tahu kan? Ini tak kasih rahasia. Juna itu LGBT. Iya, Chef Juna. Juna Rory Pandey itu LGBT dia. Asli, saya tahu persis dia adalah seorang LGBT. Kasih tahu Juna nanti. Katanya Franz Donald, Juna itu LGBT sama saya. LGBT, Pak. Tahu LGBT? Apa tuh? Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Rahayu Sakung Dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia. Bagikan bisa. Oke teman, sampai itu ada yang sudah bergabung. Wisi or Dekat Pratama. keluar masuk ya. Oke teman-teman, kita akan bincang-bincang ya. Kita akan bincang-bincang tentang fenomena gonjang-ganjing, huru-hara, hinggar-bingar yang disebabkan ketika orang berbicara tentang agama. Sara, jangan bicara agama itu sara. Sering kita dengar gitu ya teman-teman ya. Agama itu sara. Sara itu S-nya apa ya? Suku, A-nya agama, R-nya ras dan antar golongan. Jadi agama termasuk dalam isu sara yang dianggap sensitif, sehingga jangan dibicarakan. Ya kan teman-teman? Tapi gini, Mbak, aku punya pendapat berbeda. Jika agama itu adalah sebuah ajaran ajaran spiritual, ajaran kebenaran, ya, ajaran dasar kehidupan, harusnya kita ngomongin agama itu kan asik, nikmat, menyenangkan, harusnya kan gitu ya. Iya. Logikanya kalau kita waras kan gitu ya. Makanya saya sering-sering di dalam beberapa, saya pernah buat video juga dulu di YouTube. Agama tuh kok kalah sama film bokep ya. Ketika muncul film bokep ya, Film pemersatu bangsa. iya, film pemersatu bangsa. Ada yang baru, wah, lintas agama, lintas suku, semua membicarain ya. Dengan sangat, wah, yang baru ini, yang baru. Berarti artinya agama seringkali dalam hal ini, dalam tanda kutip, kalah dengan film bokep. Kan mengerikan. Iya. Nah, harusnya agama ini kan menjadi sesuatu yang sangat indah ketika dibicarakan. Tapi memang menjadi ranah yang dibilang sensitif ya. Dan bentar lagi kita akan bincang-bincang ya teman-teman tentang agama ini. Ini kan fenomenanya rame ya. Ntar kita sapa dulu ya.
Sapa dulu Mas Bro, Mbak Sis, Om Tante, wherever you are. Oke, terima kasih udah join. Teng teng. Setelah belajar sama dia, nanti bisa jalan di atas air dan bisa terbang. Asik. Lagi capek-capeknya muncul kayak beginian. Capek pijet ya Mbak Putri Azwar ya. Bisa jalan di awang-awang kakak ya. Ahmad siapa tadi? Ya. Wek ya. Gurunya Avatar ini. Ya. Pengendali 4 unsur. Putri Aswar, serah lo. Ya iyalah, terserah gue. Masa terserah orang banyak ya. Ya memang kalau udah live di TikTok ini banyak orang bisa ngasih komentar. Iya. Komentarnya beragam. Beragam ya, sesuai dengan kapasitas apa namanya? Kapasitas yang ada di pikirannya masing-masing. Kapasitas orangnya. Salam Rahayu ya, kita sapa dulu ini Mas Madi. Salam Rahayu ya Bang Madi, terima kasih sudah gabung. Kita akan bincang-bincang. Oke, sebelumnya silakan disampaikan. Oke, saya perkenalin dulu ya sahabat-sahabat. Ini salah satu bestie kita. Ini yang ada di sampingku ini tamu spesial ya. Ya. Coba bisa dilihat tampakan dari samping, Mbak. Nah, coba. Nah, dan diam dulu. Teman-teman perhatikan kalau tampak dari samping. Mirip siapa coba? Iya, betul sekali. Ya, ini adalah Angelina Jolie versi Jawa Timur. Ini Angelina Jolie, teman-teman ya. Yang ada di sampingku ini Angelina Jolie KW berapa, Mbak? KW 27 ya. KW banyak sih. Makanya dia harus pakai masker karena kalau dibuka wah nanti akan beda nanti. Gagal fokus nanti. Kok beneran ya? Mirip banget sama Angelina Jolie ya. Oke ya, teman-teman, sebelum kita lanjut ya. Silakan, Mbak. Ada yang mau disampaikan? Ya. Kalau Awas Mbak di ento nanti. Anjir. Kayak kakak beradik. Iya memang kita aslinya kakak beradik ya. kan saudara sesama. Ya, semua manusia itu sebenarnya bersaudara. Kita dari leluhur kita, tanah, air, udara, api atau matahari, sebagian dari kita menjadi manusia. Dan kita semua saudara sebenarnya. Jadi siapapun Anda, sekali lagi sahabat-sahabat, Anda tua, muda, besar, kecil, sebenarnya kita semua saudara. Tapi masalahnya ada orang yang sadar, tapi banyak yang belum sadar. Ya, saya bisa buktikan kita benar-benar saudara karena bahan baku kita sama persis. Warna kulitnya bisa beda, bentuk casingnya beda-beda, tapi bahan utama kita sama persis. Mau orang Jepang, orang Amerika, orang Arab, orang Jawa, orang Chinese, orang Eropa, orang Afrika ya. Kita semua tercipta dari 4 unsur alam yang sama, dari bumi yang sama. Bukan kalau orang Afrika, dia tercipta unsurnya dari planet Mars. Kalau orang Arab dari Jupiter, orang Indonesia dari bumi, enggak. Kita semua tercipta tersusun bangun dari unsur alam yang sama. Sehingga kita saudara itu harus bisa dibuktikan secara ilmiah. Kalau di Jawa istilahnya bukan cuma kulaan jari ya. Katanya kita saudara, apa buktinya? Harus bisa dibuktikan. Buktinya adalah bahan baku kita sama persis. Yaitu dari 4 unsur alam dari bumi yang sama. Ya dari sini-sini juga. Energi, hakikat kita semua adalah energi. Ya, energi itu kemudian ada di 4 unsur alam. Dan siapapun Anda dan saya, Mbak Yiyi juga, ya ini namanya Mbak Yiyi ya. Angelina Jolie KW 27 ya, made in Jawa Timur. Ya, itu ada yang nanya, Jawa Timurnya mana Kak? Gitu. Jawa Timurnya itu di atas Pulau Jawa. Iya. Kita Jawa Timurnya di kasih tahu nggak nih? Kasih tahu nggak ya? Boleh. Kasih tahu nggak ya? Gak bahaya tak? Gak bahaya tak? Bahaya. Silakan dijawab, Tante Angelina Jolie. Jawa Timurnya Jember ya. Kita ada di Jember. You know Jember?
Jempol City, ya, on the east of Java, nearby Banyuwangi, close by Jenggawa. You know Jenggawa? Yes, that is Jenggawa. Jenggawa, close by New York, and also, ya, oke, gitu aja teman-teman ya. Just kidding ya. Jawa Timurnya mana Kak? Tadi udah dijawab ya. Pak Siswantoro. Ada lagi. Ada juga Madi. Terima kasih. Jempolnya 2. Pencerahan yang sangat logis dan mantap. Iya ya. Jadi kita saudara itu beneran Pak. Jadi Pak Madi, siapapun Anda itu saudara saya. Saya bisa buktikan secara ilmiah. Bahan baku tulang Anda dan tulang saya sama persis. Dari unsur bumi yang sama. Bukan cuma tulang ya. Jadi manusia itu manunggaling rasa, manungso ya. Terdiri dari 7 unsur. Tulang, sumsum, darah, daging, otot, kulit, rambut. Ini siapapun. Mau Anda ateis maupun teis, Anda beragama, nggak beragama, Anda waras dan nggak waras, atau agak waras kayak saya. Anda besar, kecil, tua, muda, cowok, cewek, agak cowok, lesbong, hombreng. Ya. Whoever you are, we are family. Ya, kita semua saudara. Buktinya, Anda mau orang Jepang, mesti terdiri dari 7 unsur. Nggak ada mau orang Arab yang cantik-cantik, ganteng-ganteng, atau orang-orang seperti Israel yang keren-keren, perawaannya cantik-cantik, ganteng-ganteng ya. Atau seperti orang Indonesia yang ya bervariasi. Kita semua terbentuk dari 7 unsur. Benar ya Mbak? Tetap pasti ada tulangnya, sumsumnya, darahnya, daging, otot, kulit, rambut. Nggak ada, oh karena orang Jepang nggak ada ototnya, nggak bisa. Sama semua kita. Casingnya bentuknya beda-beda, tapi esensinya sama. 7 unsur yang menjelmo, kalau menjelmo bahasa Jawa itu memanusia atau menjadi manusia. Dari bahan baku yang sama. Jadi mau Anda bilang, oh saya ini keturunan apa? Yang lagi rame, keturunan Habib, darah Nabi. Mau Anda dari darah garis terahnya Wali Songo, terahnya Prabu Angling Darmo, terahnya Yesus, terahnya Nabi Muhammad, terahnya Nabi Musa. Tetap darah, bahan baku darahnya Nabi Muhammad sama dengan bahan baku darah kita. Ya kan? Tulangnya Nabi Muhammad, tulang yang pernah buat menyusun tubuhnya Yesus, sama dengan tulang bahan baku yang menyusun tulang kita. Tulang, sumsum, darah, daging, otot, kulit, rambut. Sama. Jadi saudara, meskipun Anda dari garis keturunan Nabi siapapun, ujung-ujungnya sama. Kalau Anda beragama, percaya mbah nenek moyang kita, mbah buyut kita, Adam, Hawa. Loh, ya podo toh. Loh, kon keturunannya mbah Adam. Loh, aku pisan. Berbeda dia dulu. Wah. Kan asik teman-teman. Ya. Ini ada yang nanya nih. Dari Ilham Majid 4005. Ini agama apa? Kebetulan nih. Nah, pertanyaan yang bagus. Ada yang ngasih komentar. Iya. Aku yang hati-hati ketangkep Pak, bahas yang lain aja. Silakan, ada yang mau menangkap saya? Silakan, saya siap ditangkap. Tangkaplah aku dengan cintamu. Keren gak? Keren gak? Silakan yang mau menangkap saya dengan cinta dan kasih sayang. Ya, karena saya adalah salah satu penebar cinta. Nah, ya. Nangis nanti. Ya tadi dari Mas Ilham, ini agama apa? Ini juga mirip Khotijah ya. So, sampean agnostik, ateis, Islam, Kristen, atau opo? Bentar lagi kita akan jawab ya teman-teman. Karena tema video kita adalah, silakan Mbak. Agama yang paling benar. Iya. Apa sih agama yang paling benar? Nah, itu yang akan kita bahas ya teman-teman. Apa sih agama yang paling benar? Kenapa kok kita harus bahas ini Mbak? Karena akhir-akhir ini ya banyak yang semakin banyak yang bermunculan kayak tokoh-tokoh agama tuh yang saling membenarkan agamanya masing-masing gitu. Kalau menurut Mas Fran sendiri gimana? Iya betul. Akhir-akhir ini
rame memang di TikTok ya. Yang belakangan viral banget bikin orang geger ya. Gonjang ganjing bumi gini. Oh. Bumi gonjang ganjing, langit kelap-kelip, samudra montah-manting. Salah satunya adalah kemunculan Elia ya. Mas Elia Miron yang awalnya banyak orang menyangka dia adalah seorang wanita ya, karena memang cantik. Ya, kalau menurut aku loh, aku sebagai pria normal, face-nya Elia itu cantik kalau menurutku ya. Juga tangannya itu kan lentik kalau ngomong gitu ya. Jadi banyak orang menyangka Elia Miron itu awalnya adalah perempuan ya. Dari suaranya jelas wanita. Bentuk face-nya juga bagus ya, enak dilihat gitu ya. Rambutnya juga potongannya meskipun dia pendek tapi potongan perempuan. Tapi belakangan setelah dia di podcast di Dr. Richard Lee ya, kita tahu ternyata dia seorang cowok menurut pengakuannya ya. Nah, video itu banyak diulas, termasuk kemarin sekitar 1 atau 2 hari yang lalu juga diulas oleh Deddy Corbuzier. Nah, di Indonesia ini kan gambarannya apa namanya? Kebiasaan kan gitu. Kalau sudah diulas di Deddy Corbuzier, wah berarti ini penting atau gawat atau kasus besar. Dan diulas di beberapa hal-hal lainnya. Intinya Elia Miron ini kan mengklaim bahwa ya ajaran atau kelompoknya dialah yang paling benar. Gitu ya Mbak ya? Iya. Kemudian juga di TikTok kalau kita lihat ada banyak ya ustadz ini, ustadz itu, kiai ini, si itu mengklaim. Masing-masing kelompok mengklaim agamanya yang paling benar. Ya, maka bagus, terima kasih tadi Mbak Angelina Jolie KW27 ya, versi Jawa Timur sudah memberikan kita pertanyaan teman-teman. Apa tadi Mbak? Menurut Mas Fran, agama yang paling benar itu apa? Oh iya, menurut Franz Donald ya, teman-teman yang belum tahu saya ini Franz Donald, adiknya Yesus, saudara kandungnya Nabi Muhammad. Wih, ini adiknya Yesus, saudara kandungnya Nabi Muhammad. Ya, ini Franz Donald. Yang juga sama seperti Yesus kalau Anda buka di surat Ali Imran 45. Isa putra Maryam, wajihan fi dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Isa anak Maria, seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dekat dengan Allah. Nah, sama. Saya ini kalau Anda tanya orang-orang di dunia, ya tentunya dunia yang waras ya, dan di akhirat, semua sudah kenal, sudah tahu siapa saya. Adiknya Yesus Kristus, saudara kandungnya Nabi Muhammad. Wih, keren nggak? Nah, sekarang kita langsung bahas teman-teman, without wasting time ya. Apa agama yang paling benar? Nah, jadi ini pelan-pelan Mbak ya. Jadi perhatiin baik-baik teman-teman ya. Santai, kita santai, relax. Dengan segala hormat saya mengajak kita relax, tapi kita bicara hal yang cukup serius ya, karena ini penting. Dan kita bicara dengan cinta, dengan kasih, dengan tulus, dengan ikhlas ya, dengan energi yang sukacita ya. Perhatiin baik-baik ya. Apa agama yang paling benar? Jadi agama yang paling benar. Dua poin. Jadi kita harus, sebelum bisa nanti menjawab pertanyaan ini, izinkan kita menyamakan persepsi dulu. Paling benar itu artinya apa? Dia lainnya salah. Dia nomor 1. Kemudian agama itu definisinya apa? Nah, jadi ini harus jelas dulu. Kadang orang ngomong agama, debat agama, tapi definisi atau makna atau arti dari agama sendiri masih belum jelas. Nah, ini ya perbedaan definisi, perbedaan pemahaman ini yang sering membuat orang salah paham. Pertama, gagal paham, kemudian karena gagal paham, berpikir negatif, maka terjadilah salah paham. Nah, salah paham kemudian menjadi paham yang salah. Ketika sudah jadi paham yang salah, kemudian diajarkan, diedukasikan, disebarluaskan, maka menjadi ajaran yang bisa menyesatkan. Ya, jadi perjalanannya jelas. Nah, sekarang kita ulas pelan-pelan. Tadi pertanyaannya, apa agama paling benar? Tadi ada yang jawab Islam, saya bilang setuju. Ya, saya bilang itu ya. Sekali lagi tadi ada yang jawab Islam, saya bilang setuju. Mungkin ada di antara Anda yang juga menjawab Kristen, saya bilang betul. Loh. Nanti pelan-pelan akan terurai. Ya. Jadi definisi agama harus dipahami dulu ya, sahabat-sahabat. Agama itu kalau kita pakai istilah agama ini dari bahasa Sanskrit, Mbak ya. Bahasa Sanskerta.
Jadi ada istilah surga, neraka, suka, duka. Nah, itu sebenarnya bahasa Sanskrit semua, bahasa Sanskerta. Ya. Nah, juga termasuk istilah agama. Ini bahasa Sanskerta. A artinya tidak. Gama artinya kacau. Ya, jadi apa agama yang benar? Itu harus dipahami pertanyaannya sebagai apa tidak kacau yang benar. Dipahami ya. Jadi agamanya kita harus sepakat dulu. Agama dipahami sebagai suatu kondisi atau keadaan yang agama, tidak kacau. Jelas? Ya, jadi jangan ditarik kemana-mana. Agama adalah kondisi tidak kacau. Contoh, saya, Anda, lo, gua, ente, antum, panjenengan, ye, you, Mbak Angelina Jolie, KW 27. Iya. Kita bisa disebut sedang tidak kacau atau sedang beragama atau sedang harmonis, sedang manunggal. Ya, jadi agama itu kan tidak gama atau tidak kacau. Harmonis, manunggal, selaras adalah ketika contoh. Saya lagi live di TikTok ini sekarang. Pikiran saya benar-benar tercurah di sini. Hati saya juga saya persembahkan di sini. Saya juga duduk betul-betul ngidupin TikTok. Iya. Jadi pikiran selaras dengan hati saya. Fisik saya juga sesuai atau sekata. Ya, jadi satu kata, satu perbuatan. Itu namanya orang sedang beragama. Tapi lain halnya kalau ini sekarang saya lagi bacot di TikTok, ya, bacotnya di TikTok, tapi pikiran saya mikirin YouTube. Saya kan juga punya channel YouTube. Ini mikirin YouTube, tapi saya lagi bacot di TikTok, tapi pikirannya iki YouTube punya apa? Iki YouTube punya apa? Ini tidak sinkron. Itu disebutnya kacau. Pikiran dengan hati kacau. Contoh yang gampang, Mbak. Orang pengen pergi ke Jakarta, kangen sama anaknya di Jakarta, posisi di Bali. Inginnya ke Jakarta, tapi fisiknya lagi ada di Banyuwangi. Hatinya mikirin mantannya yang sekarang ada di Australia. Jauh ya. Ya, jadi bisa dilihat ya. Pikirannya kepengen ke Jakarta, kangen sama anaknya, tapi hatinya masih belum move on dengan pacarnya yang ada di Australia sekarang. Tapi fisiknya di Banyuwangi. Ini namanya orang sedang gama. Tidak sinkron pikiran, mental, batin, dan fisiknya. Nah, ketika ini tidak sinkron, maka tindakan sehari-harinya pun bisa kacau ini. Maka tersebutnya jadinya gama. Ya, jadi agama itu harus dipahami seperti itu, teman-teman. Sederhana, simpel. Kondisi ketika harmonis, selaras. Tidak kacau, tidak gama. Nah, maka disebut agama akan menimbulkan kebenaran. Jadi agama itu ajaran kebenaran. Karena selaras hati, pikiran, perasaan, tingkah laku semua bilang. Ini kan musim-musim kampanye nih ya. Iya. Musim orang mengobrol janji. Ku berjanji. Ya, dari pasangan calon presiden yang ini punya janji yang itu, punya janji punya itu. Nah, orang-orang yang tidak kacau atau orang-orang yang beragama pasti nantinya apa yang diucapkan akan sesuai dengan apa yang dilakukan. Iya. Itu namanya tidak kacau. Jadi kalau Anda janji atau ada seorang calon presiden berjanji, janji-janjinya manis ya, tapi setelah jadi presiden beda ternyata. Berarti orang itu tidak beragama, alias orang itu kacau. Ya, tidak satu kata, satu perbuatan. Bisa dilihat ya. Orang bilang saya baik ya. Saya adalah pelayan, contoh nih. Saya adalah pelayan masyarakat, jabatan saya adalah menteri sosial. Saya cinta kegiatan sosial. Contoh. Tapi kemudian ada terkena kasus korupsi misalnya.
Loh, ngomongnya baik, manis-manis, tapi faktanya berbeda. Itu pasti orang sedang kacau alias gama, alias tidak beragama. Jadi seperti itu, teman. Jadi agama itu kondisi ketika selaras, harmonis, benar, itulah agama. Sampai sini dulu ya, dipahami ya. Selanjutnya, tadi ada yang nyebut ketika Mbak Angelina Jolie KW7 tadi nanya ke saya. KW7 apa? 27 ya, KW27. Agama apa sih Mas Fran yang paling benar? Tadi kemudian ada yang menjawab, Islam. Saya bilang, betul. 100 untuk Anda. Ya. Karena makna dari Islam adalah berserah diri. Surat Ali Imran ayat 19. In adina indallahil Islam. Tidak ada din. Din itu sikap hidup. Nah, kalau di Al-Quran bahasa Indonesia diterjemahkan agama. Tidak ada sikap hidup yang diterima di sisi Allah selain berserah diri. Pasrah. Iya, pasrah diri. Karena arti Islam ya memang pasrah diri. Cuman di sini menjadi masalah, Mbak. Sering menjadi masalah karena orang menyangka Islam itu suatu merek lembaga agama. Ya padahal Islam itu kata sifat. Sahabat-sahabat kalau membaca di dalam Al-Quran, semua ayat Al-Quran yang berbicara tentang Islam terkait dengan din, ya salah satunya di Ali Imran 19 tadi dan juga Ali Imran 85 ya. In adina indallahil Islam. Tidak ada din atau tidak ada sikap hidup, tidak ada aturan hidup, tidak ada gaya hidup, tidak ada cara hidup yang diterima di sisi Allah selain berserah diri. Nah, tapi kata berserah dirinya ini kalau Anda baca di Al-Quran terjemahan Depak dan beberapa terjemahan lain, CV Karindo dan lain, itu nggak diterjemahkan. Ini yang diprotes oleh Om Sujiwo Tejo, Mbak. Sujiwo Tejo dalam berbagai kesempatan kan mengatakan itu. Ini nggak boleh. Harusnya diterjemahkan semua. Nah, gara-gara nggak diterjemahkan, orang jadi salah paham. Disangkanya Ali Imran 19 itu bunyinya tidak ada agama yang diterima selain yang mereknya Islam. Nah, ini jadi masalah. Ketika Islam dipahami sebagai merek, padahal yang dimaksud tidak ada agama yang diterima selain yang berserah diri. Nah, pelan-pelan ya, teman-teman ya. Ketika Anda mulai memahami berserah diri, bahasa Arabnya Muslim atau Aslima. Bahasa Indonesianya apa? Berserah diri. Bahasa Sanskertanya apa? Nah, ini pelan-pelan teman-teman. Berserah diri kepada Sang Pencipta, itu bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya apa? Surrender to God. Bahasa Arabnya Aslima atau Islam, orangnya disebut Muslim. Bahasa Sanskertanya apa? Dharma. Nah, pelan-pelan ya, pelan-pelan ya. Jadi orang yang Islam adalah, itu bahasa Arab, bahasa Inggrisnya orang yang surrender to God, adalah orang yang berserah diri kepada Pencipta, adalah orang yang melakukan dharma. Dharma itu artinya penyerahan diri atau menjalani hidup sesuai panggilan jiwa. Nah, ini contoh, mumpung ingat saya. Angelina Jolie KW27 ini hobinya senangnya masak. Teman-teman ya. Jadi dia dari kecil kalau bikin kue-kue, jajanan-jajanan itu senang sampai ngetu gitu ya, sampai kadang lupa makan, enggak lupa makan ya, karena sambil dititili ya. Oh ya. Ya. Jadi dia ini kalau masak itu fokus. Artinya oleh Sang Pencipta dia diberi bakat dari kecil, memang garis tangannya itu suka masak. Maka ketika dia dewasa juga terus melakukan itu sampai nanti suatu saat misalkan menjadi tukang masak, chef. Berarti dia sedang melakoni panggilan jiwanya. Nah, orang yang menjalani panggilan jiwa atau mentaati sunatullah, itulah yang disebut sebagai melakukan dharma. Bahasa Arabnya berserah diri. Lain misalkan seperti saya. Ya.
Saya nggak bakat masak, misalkan ya, nggak bakat masak. Bakat saya bacot kayak sekarang ini ya. Tapi karena saya lihat teman-teman saya di Bali, teman saya ada Chef Juna. Tahu Chef Juna? Nah, Chef Juna itu teman saya dulu. Ada Chef Juna, kemudian ada beberapa teman-teman yang lain. Kan hebat, keren. Gantengnya sih, gantengan saya sedikit ya sama Juna ya. Sedikit ya. Banyakan Juna. Ya, saya gantengan saya sedikit banget, sedikit. Ya. Nah, saya sama Juna itu sama teman-teman. Sama-sama Bertato. bukan Oh. LGBT. Jadi teman-teman banyak yang tahu kan? Ini tak kasih rahasia. Juna itu LGBT. Iya, Chef Juna. Juna Rory Pandey itu LGBT dia. Asli, saya tahu persis dia adalah seorang LGBT. Kasih tahu Juna nanti. Katanya Frans Donald, Juna itu LGBT sama saya. LGBT, Pak. Tahu LGBT? Apa tuh? Laki-laki ganteng banget, tatoan. Nah. Bener kan? Iya. Nah, ya. Cuman tato saya lebih sedikit ya. Kita sama-sama laki yang laki-laki LGBT. Laki-laki ganteng, B-nya banget, Mbak. Tatoan. Ya, jadi asli Juna saya ini laki-laki yang ganteng banget, tatoan. Itu sekedar just kidding ya. Intermezzo, teman-teman. Iya. Intermezzo ini kadoan. Mau ngomong-ngomong apa nih? Dan teman-teman, ngopi dulu, ngopi. Ngolah pikir, aja lali ngolah pikir. Ngopi, ngolah pikir. Ngaji, ngasah jiwa. Pintar bacot atau ya? Iya emang, pintar bacot, bakatnya bacot ternyata. Saya dulu kerja teman-teman, pernah saya punya kerja bengkel. Saya buka bengkel dulu di Semarang. Ya cukup laku lah. Terus jual beli motor, tapi nggak lama Mbak. Saya pernah jadi chef juga, ya ketemu teman-teman chef. Enggak. Itu semua bakat-bakat sampingan, tapi bakat saya sebenarnya adalah bacot. Nah, maka kalau sekarang saya pintar bacot ya kan memang jangan tanya, burung kok pintar terbang ya? Kalau Anda bilang monyet kok pintar terbang, itu baru aneh ya. Kalau burung pintar terbang, Ya sudah seharusnya. ya sudah seharusnya. Jadi ikan kok pintar berenang, ya memang sudah dharmanya di situ, keberserahan dirinya di situ. Frans Donald kok pintar bacot, ya memang sudah dari sononya. Sebentar. Ngopi dulu. Ngolah pikir ya. Tadi apa terakhir? Tadi masih bahas tentang berdharma. Oh ya, dharma ya. Jadi dharma itu bahasa Sanskerta, maka disebutnya Hindu dharma. Jadi gini teman-teman, saya kasih supaya teman-teman ngerti arahnya ya. Saya akan uraikan satu demi satu, pelan-pelan, slowly but sure ya. Pelan-pelan, bertahap. Tapi nantinya saya akan memberikan pemahaman kepada Anda bahwa Hindu dharma yang sejati adalah Islam. Islam yang sejati adalah Yahudi. Yahudi yang sejati adalah Kristen. Kristen yang sejati adalah Islam. Kristen yang sejati adalah juga Buddha. Buddha yang sejati adalah Islam. Nah, sudah mulai bingung kan? Nggak apa-apa. Nanti ngerti. Jadi prinsipnya kita memahami ya, esensinya dulu pelan-pelan ya. Islam artinya berserah diri. Ya, kata sifat. Ya, kita baca di Al-Quran. Al-Quran ini sangat indah ya, maka disebutnya Al-Quranul Karim. Al-Quran yang mulia. Ya, sangat mulia karena di Al-Quran itu jelas teman-teman. Ketika Anda membaca Al-Quran dengan hati yang jujur, pikiran yang tidak tertutup itu kafir. Pikiran yang tidak kafir juga tidak butek atau kotor, itu bahasa Arabnya atau apa Mbak? Apa? Kadrun. Nah, ini sekaligus informasi teman-teman ya. Banyak orang masih belum paham. Sebagian sudah tahu tapi banyak yang belum. Kadrun itu asli bahasa Arab dari kata kadarun. Iya. Artinya butek atau kotor. Loh, bukan kadal gurun Mas Frans Donald yang ganteng banget. Bukan. Ya. Jadi cerita lagi Mas. Wah, saya kalau ini banyak cerita. Mengapa kata kadarun sekarang jadi populer sebagai kadal gurun? Ini ceritanya. Ini kisah nyata. Ya. True story.
Wah, jadi ini bukan hoax, ya, bukan prank, tapi sungguhan. Ceritanya gini teman-teman. Istilah kadrun menjadi kadal gurun itu dipopulerkan sekitar tahun 2016, 2015, 2016 oleh Om Denny Siregar. Tahu Denny Siregar? Ya, yang video-videonya banyak ya di beberapa channel YouTube-nya itu. Denny Siregar mempopulerkan kadrun sebagai kadal gurun. Nah, Denny Siregar dapat dari mana? Nah, begini ceritanya. Sekitar tahun 2012, saya dan teman-teman saya itu aktif di sosial media Facebook namanya, Mbak. Ya, kita aktif di Facebook. Kemudian ada salah satu teman yang ya sahabat saya. Dia namanya Sumanto Al-Qurtubi. Ya, sekarang dia profesor, Mbak. Waktu saya ketemu terakhir itu di Batang. Jadi dia adalah guru. Waktu ketemu saya dia menjabat sebagai Ketua Nahdlatul Ulama Amerika Kanada. Waktu itu liburan sekitar tahun 2007, ketemu saya di Pekalongan, dia rumahnya di Batang ya, di tengah sawah gitu. Saya datang ke rumahnya. Nah, Sumanto Al-Qurtubi itu adalah dosen di beberapa universitas ternama di luar negeri. Ya, kan teman-teman cari di Google atau di beberapa terkenal dia, Sumanto Al-Qurtubi. Itu dia juga penulis buku. Bukunya dulu yang terkenal itu Lubang Hitam Agama. Ya, juga Arus Islam Cina Jawa. Itu buku-bukunya Sumanto Al-Qurtubi yang terkenal, yang konon gara-gara buku itu dia sempat difatwa mati katanya. Iya. Karena bukunya itu sangat berani membongkar sejarah teks-teks Al-Qur'an, sejarah-sejarah Islam ya. Singkat cerita, Sumanto Al-Qurtubi menjadi Ketua Nahdlatul Ulama Amerika Kanada. Nah, kemudian waktu itu masih doktor. Ketemu saya masih doktor. Nah, sekarang dia sudah profesor. Ya, setara sama Munim Siri ya. Kalau Munim Siri saya belum pernah ketemu secara pribadi, saya tidak kenal secara pribadi. Tapi kalau Sumanto Al-Qurtubi sempat ketemu beberapa kali. Bahkan 2 atau 3 judul bukunya itu pernah diterbitkan pakai penerbit saya. Saya dulu punya penerbit, sahabat-sahabat ya. Waktu saya di Semarang, saya kerjasama dengan Pak Muhammad Nur Ikhwan namanya. Jadi kalau Anda ke toko buku ada Muhammad Nur Ikhwan, itu sahabat karib saya. Dia dosen Usuluddin IAIN Wali Songo Semarang. Nah, waktu di Semarang saya dulu kerja sama Pak Ikhwan ini masih sama-sama kere kita, Pak. Iya. Sama-sama masih miskin. Miskin. Kita ketemu, kemudian kita kerjasama membuat penerbitan. Nah, salah satu penerbitannya ada beberapa. Jadi kita kerjasama langsung membuat lini-lini penerbitan. Salah satu penerbitannya namanya Borobudur Indonesia Publishing. Nah, kalau teman-teman pernah membaca ke toko buku ada buku yang penerbitnya Borobudur Indonesia Publishing. Inilah presiden direkturnya. Nah, jadi jelek-jelek ini saya pernah jadi presiden. Presiden Borobudur Indonesia Publishing. Nah, presiden itu artinya pimpinan tertinggi ya. Presidennya ILC Om Karni Elias. Presidennya Bank BI, presidennya Bank. Jadi presiden ada banyak ya. Tapi kalau presiden negara ya cuman satu. Oke, tadi nyampe. Tadi nyampe kemana bisa di situ ya? Tadi Tentang nyampe Dharma. Enggak, sudah Apa? itu. Tadi sudah nyampe ini ketika kita membaca Al-Qur'an. Ya. Sumanto Al-Qurtubi tadi ya. Oh, tentang kadrun, cerita asal usul kata kadrun ya. Ntar lanjut. Cerita dulu nih, Mbak, selingannya. Jadi Sumanto Al-Qurtubi itulah yang pertama kali mencetuskan istilah kadrun di Facebook. Nah, sebagai seorang profesor, ahli agama Islam, ahli sejarah Islam, mahir bahasa Arab, fasih bahasa Inggris, dan dosen di universitas-universitas di luar negeri. Ya, kalau Munim Siri lain ya. Munim Siri juga ahli Islam, ahli sejarah Islam, tapi dia di universitas terbaik di dunia, Notre Dame. Ya. Nah, kalau Bang Manto atau Sumanto Al-Qurtubi ini bukan di Notre Dame, ya, di beberapa. Nah, Sumanto Al-Qurtubi itulah yang pertama kali mencetuskan itu sekitar tahun 2013 di Facebook. Kadrun. Nah, Sumanto sangat paham bahwa kadrun artinya adalah bahasa Arab yang berarti butek. Orang yang pikirannya kalau bahasa Indonesia seperti piktor gitu ya, pikirannya kotor, itulah kadrun. Tetapi dalam candaan-candaan di Facebook kan banyak orang yang nggak ngerti, terus tanya,
Apa itu Bang Manto? Apa itu? Hahaha, kadrun. Terus ada satu teman saya, teman baik saya. Ya. Dia salah satu staf senior di pusat listrik di Probolinggo itu apa namanya? Yang besar itu Python. Ya, Python, teman-teman bisa cuma namanya Bapak Sukiman. Nah, itu juga aktif di Facebook, dia juga ngerti arti kadrun, tapi ketika ditanya, kadrun apa? Nah, inilah Pak Sukiman inilah yang mempopulerkan kadal gurun. Sambil cengengesan ketawa-ketawa. Kadrun apa Pak kadrun? Kadal gurun, dia ngomong. Nah, sejak satu viral lah. Kadrun dipahami bukan sebagai orang yang pikirannya butek atau orang yang tidak berpikir jernih, ya, tapi kadrun dipahami sebagai singkatan dari kadal gurun. Nah, itu mulai rame di sosial media Facebook dulu awalnya. Sampai suatu saat tahun 2015 atau 2016-an kata kadrun dipakai juga oleh Denny Siregar. Nah, ketika disampaikan oleh Denny Siregar, maka seluruh Indonesia langsung tahu apa? Kadal gurun. Nah, padahal aslinya kadrun bukan kadal gurun, tapi butek, tidak bersih, tidak jernih. Jadi ketika Anda menilai suatu kejadian, ini kita akan membahas tentang agama ya. Ketika kita bahas tentang agama dengan pikiran yang kadrun alias tidak bersih, alias butek, maka bisa jadinya itu. Bahas agama, jangan, bahas yang lain aja. Sensitif. Agama ini kan Sarah. Kalau Sarah Wijayanto itu cantik ya? Iya. Kalau Sarah ini agak sensitif ya. Tahu ya Sarah Wijayanto? Ya. 11-12. Ya 11-12 lah sama Angelina Jolie KW 27 ini ya. Nah, jadi ketika orang membicarakan agama sebagai ini Sarah, suku, agama, ras, antar sensitif. Nah, berarti orang sedang memandang agama dengan pikiran yang butek, kotor, tidak bersih, tidak jernih, alias kadrun. Sehingga agama menjadi sesuatu yang bahaya kalau dibilang. Ngomongin agama sih genang. Gak bahaya tak? Di TikTok, di sosmed bahas agama, gak bahaya tak? Ya, karena memahami agama secara butek. Tapi kalau kita memahami agama secara jernih, beda teman-teman. Juga ada orang bilang, wis pokoknya ojo ngomongin Islam. Islam kan ngamuan, Islam gitu. Katanya Buya Sakur nih. Buya Sakur loh ya, bukan saya yang bilang. Katanya Pak Said Akil Siraj, Kiai Haji Buya Syakur Yasin ya. Umat Islam itu bodoh. Tak pelanin ngomongnya ya, biar nggak ngamuk. Bodoh. Ngamuan. Merasa paling benar sendiri, suka bertengkar, ya itu kan videonya viral di mana-mana. Iya. Videonya Buya Syakur. Umat Islam tuh goptit. Sensor dikit ya. Ya sensor. Merasa paling pintar, ngamuan, terbelakang. Kalau katanya Ustadz Muhammad Nasih, ya teman-teman nanti cari di YouTube. Muhammad Nasih, ini juga guru dosen di Semarang, mengatakan bahwa umat Islam sudah lebih dari 500 tahun ini jumut. Jumut itu stuck. Pikirannya bodoh, tidak terbuka. Nah, ketika Islam dipahami secara sempit, ya maka bisa menjadi, ya itu tadi, jangan ngomongin Islam, bahaya. Karena Islam diidentifikasi atau dipersepsi sebagai suatu golongan yang menakutkan. Ada organisasi yang suka gorok leher orang, suka neror, dia pakai nama Islam. Nah, artinya singkat cerita teman-teman, Islam menjadi jelek banget. Sehingga banyak orang menjadi takut. Padahal Islam yang asli itu sangat mulia. Karena apa? Karena Islam yang sejati adalah sikap berserah diri. Oke, saya tambahin pelan-pelan ya. Kita bahas Islam dulu supaya nggak gagal paham ya. Bukti bahwa Islam bukan merek agama, sebagaimana disampaikan juga oleh Om Sujiwo Tejo, oleh Munim Siri, Habib Jafar, Habib Kribo, Sujiwo Tejo, Said Akil Siraj, Kiai Saiful Karim, dan banyak ya sekarang orang-orang yang menyampaikan hal sama persis yang seperti saya katakan. Kalau Anda baca di dalam surat Ali Imran ayat 85 memang dikatakan, barang siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima. Iya.
Perhatiin baik-baik ya. Barang siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima. Hati-hati, hati-hati. Kuncinya adalah pemahaman Anda tentang kata Islam. Kalau Anda memahami Islam adalah berserah diri. Nah, coba kita baca ulang ya. Ali Imran 85. Akan menjadi ayat yang sangat indah. Benar-benar kabar gembira. Di ayat yang lain dikatakan Quran berisi kabar gembira. Ya. Ali Imran 85. Barang siapa yang mencari sikap hidup selain berserah diri, maka tidak akan diterima. Bisa dipahami? Ya. Jadi baca Ali Imran 85 itu harusnya dalam benak Anda itu begitu. Bukan barang siapa yang mencari agama yang merek KTP-nya selain Islam tidak akan diterima. Nah, kalau Anda berpikir Islam itu merek KTP, maka muncul berarti yang agama KTP-nya Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu, Jawa, Kapitayan nggak diterima. Kan gitu konsekuensinya. Iya. Padahal Islam maksudnya adalah berserah diri. Barang siapa yang mencari gaya hidup atau cara hidup selain berserah diri tidak akan diterima. Itu Ali Imran 85. Kita mundur persis satu ayat sebelumnya, ayat 84. Baca dengan teliti. Sesungguhnya ya, semua nabi Ibrahim, Musa, Isa atau Yesus ya, Yakub, Ishak, Ismail dan semua nabi adalah Islam. Jadi jelas dari Ali Imran 84 kita mendapat informasi yang sangat jelas. Yang disebut Islam bukan hanya Nabi Muhammad dan pengikutnya, tapi semua nabi yang pernah dikirim di dunia ini adalah Islam. Karena arti Islam adalah berserah diri. Ali Imran 84. Kemudian ini kita mundur lagi sahabat-sahabat. Satu ayat sebelumnya lebih jelas, las. Ceto welo. Ketika Anda membaca Ali Imran 83, ayat Al-Quranul Karim atau ayat Al-Quran yang mulia ini memberi informasi seluruh dunia bahwa yang dimaksud sebagai Islam oleh Al-Quran adalah Ali Imran 83. Baca baik-baik. Segala yang ada di langit dan di bumi Muslim. Ya, jadi yang disebut sebagai Muslim atau Islam atau berserah diri itu bukan hanya manusia, bukan hanya manusia, bahkan segala yang ada di langit. Anda lihat di langit ada bintang-bintang ya, berotasi dengan teratur. Nggak, dia hari ini muter ke sini, besok sakar PDW berubah arah ya. Bumi sekarang berevolusi mengelilingi matahari, besok nggak mau dia, besok maunya ngeliringi Jupiter, kan nggak? Nah, bumi ini Islam, berserah diri. Bintang-bintang berserah diri. Hujan juga, awan. Ketika matahari bersinar, hawa panas, air pasrah diri dia. Menguap jadi apa? Jadi awan. Awan sudah penuh disuruh turun jadi hujan. Nggak mau. Sudah enakan di atas terbang aja. Aku nggak mau jadi hujan. Nggak mau. Kan nggak? Awan pasrah diri. Ya itu contoh yang di langit. Belum lagi burung-burung. Ya apapun. Everything. Apa Anda bisa sebutkan segala yang di langit? Itu berserah diri. Nah jadi dalam hari ini jelas. Islam bukan hanya menunjuk manusia. Ini Islam yang asli, yang diberitakan oleh Al-Quran. Segala yang di langit dan di bumi. Wah, di bumi kita bisa bahas lagi. Tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan ada yang golongan khusus. Dia tumbuhnya ke atas. Ada yang golongan tertentu harus menjalar. Enggak yang, kok kamu ke atas? Aku juga maunya ke atas. Enggak, kamu diciptakan untuk menjalar. Enggak mau. Kan enggak gitu. Akarnya juga gitu. Akar kamu tugasmu menyerap sari-sari makanan ke dalam tanah ya. Siap bos. Sendiko dawuh. Kalau Jawa kira-kira gitu. Nah, tumbuhan itu Islam, berserah diri. Ikan, kamu harus mahir berenang. Anjing kalau bersuara jangan meong ya, harus kuk. Mereka semua Islam, berserah diri. Segala yang di langit dan di bumi Islam. Nah, ini Islam yang asli. Maka jangan dalam perkembangannya ketika makna dari Islam dibonsai, dibatasi, dipersempit, timbullah merek-merek agama, organisasi yang mengatasnamakan Islam. Mulai dikasih syarat, yang boleh disebut Islam hanya pengikut Nabi Muhammad saja. Contoh ya. Padahal Al-Quran jelas.
Semua nabi sebelum Muhammad adalah Islam. Segala yang ada di langit dan di bumi Islam. Karena makna Islam adalah dharma atau berserah diri. Contoh lagi teman-teman ya. Dalam surat Al-Maidah 111. Ini ayat jarang dikhotbahkan oleh ustadz atau ulama. Ya. Al-Maidah 111 mengatakan bahwa pengikut Yesus, pengikut Isa itu muslim. Pengikut Isa itu bahasa Arab ya, bahasa Ibraninya Iso. Iso ke bahasa Ibrani dan Arab ini saudara, Mbak. Iya. Satu rumpun. Jadi Iso menjadi Isa, seperti Jowo jadi Jawa. Jadi Ibrani misalkan kata tidak bahasa Ibraninya apa? Kalau bahasa Arabnya apa? La. Bahasa Ibraninya lo. Lo, bahasa Arab la. Kemudian bahasa Ibrani shalom. Shalom aleichem. Bahasa Arab menjadi salam ya. Salom, huruf O-nya menjadi bahasa Arab menjadi A, menjadi hamzah. Salam. Ya, jadi lo Ibrani ke Arab menjadi la. Shalom Yahudi atau Ibrani ke Arab menjadi salam. Shalom aleichem. Avenu shalom aleichem. Ya, itu kan viral ya beberapa waktu yang lalu ya. Nah, shalom aleichem ke bahasa Arab menjadi salam alaikum. Mirip banget toh? Shalom aleichem. Salam alaikum. Loh, mirip banget. Ya memang saudara. Kita saudara ya, Mbak ya? Ya. Saudara, kita CS nih. Saudara. Ibrani dan Arab itu saudara. Nah, maka kembali ke tadi. Shalom menjadi salam. Shalom di Ibrani, di Arab jadi salam. Lo di Ibrani ke Arab menjadi la. Nah, demikian juga nama Yesus. Iso. Ya. Menjadi Isa. Nah, Iso ini bahasa Ibrani ke bahasa Yasua. Yasu juga ya. Iso. Ke bahasa Yunani menjadi Iesos. Yunani kan selalu ada akhiran us. Iso ke bahasa Ibrani Yunani menjadi Isos. Sekarang ke bahasa Indonesia jadi Iesos. Ya, bahasa Inggris jadi Jesus. Sama. Cuman beda lafal. Ya. Tadi sebelum itu bahasa apa ya? Iya, bahasa situ. Enggak teman-teman, ngopi dulu. Ngolah pikir. Nah, kembali ke tadi ya, Al-Maidah 111. Anda buka surat Al-Maidah 111. Jelas dikatakan pengikut Isa yang setia. Kalau pengikut Isa yang setia, bahasa Inggrisnya apa? Kristian. Ya, karena Isa itu kan adalah seorang Kristus. Iya. Bahasa Arabnya Al-Masih ya. Ha-Masyah. Ha itu kalau dalam bahasa Inggris seperti the. Ha-Masyah. The Mesias. The Mosiah. Bahasa Arabnya Al kata sandang. Al itu kata sandang. Berarti Alkitab itu the book ya. Al-Maidah, the hidangan. Apa? Hidangan itu. Ya. Jadi kata al itu artinya kata sandang, artinya the ya. Jadi Al-Masih artinya sang Mesias. Nah, jadi dalam bahasa Arab disebut Al-Masih, dalam bahasa Indonesia Kristus. Nah, dalam pengikutnya disebut apa? Pengikut Kristus Kristian. Kalau pengikut Angelina Jolie, Jolian. Pengikut Gus Dur, Gus Durian. Pengikut Donald, Donaldian. Orang-orang barbar, pengikutnya disebut Barbarian. Nah, pengikut Kristus, Kristian. Pengikut Agnes Monica, Monikan. Nah, ya. Jadi ini istilahnya saudara, orang Indonesia, Indonesian. Malaysia, Malaysian. Nah, pengikut Kristus, Kristian. Intinya gitu, Kristen itu yang asli adalah pengikut Kristus atau pengikut Al-Masih, pengikut Isa. Nah, Anda buka di dalam Al-Maidah 111, baca yang teliti dengan hati yang jujur, tidak cover, tidak tertutup, tidak kafaro, tidak kafir. Anda akan melihat dengan jelas bahwa pengikut Yesus adalah Muslim. Artinya, pengikut Yesus atau orang Kristen yang sejati adalah gaya hidupnya pasti berserah diri. Kalau Anda buka di Alkitab, Yesus berkata, pekerjaanku bukan berasal dari diriku sendiri. Aku selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Artinya apa itu bahasa lainnya?
Yesus adalah pelaku dharma. Nggak sakarepe dhewe. Yesus itu pelaku Hindu dharma. Hindu itu artinya kehidupan. Dharma itu ajaran penyerahan diri atau panggilan jiwa. Bisa dipahami ya teman-teman ya, pelan-pelan ya. Mulai kebuka ya. Jadi seorang Islam atau seorang yang berserah diri pasti akan melakoni dharma. Jelas? Nah, sebelum orang bisa melakoni dharma, sebelum bisa menjadi berserah diri, contoh, ini contoh ya, ada banyak contoh, tapi saya beri contoh. Salah satunya Kanjeng Nabi Muhammad. Dalam kisahnya, sebelum Nabi Muhammad mendapat wahyu, apa yang dilakukan? Bertahanut bahasa Arab. Tahanut itu bahasa Arab, kalau bahasa Nusantara bertapa brata atau meditasi di Gua Hiro. Ya. Perhatiin timelinenya ya. Nabi Muhammad bermeditasi di Gua Hiro, kemudian mendapat petunjuk dari siapa? Dari pemilik jagat raya. Siapa pemilik jagat raya? Bahasa Arabnya Allah. Allah itu siapa? Nah, nanti ini kasusnya ceritanya apa? Sambungannya panjang. Allah itu bahasa Arab untuk Eloah. Bahasa Ibraninya Elohim atau Eloah. Ya, ini fix teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa cek di kaji. Kalau Anda tidak percaya sama saya, Anda bisa dengar kajian-kajian dari Buya Syakur Yasin, Mun'im Siri, Said Akil Sirot, dan intelektual-intelektual Muslim lainnya ya. Jadi kata bahasa Arab Allah itu berasal dari bahasa Ibrani Eloah atau Elohim. Ya. Nah, jadi Nabi Muhammad mendapat petunjuk dari Allah. Disingkatnya Allah SWT. Tahu SWT apa? Subhanahu wa ta'ala. Itu bahasa Arab. Artinya yang maha suci dan maha tinggi. Atau yang maha tinggi lagi maha suci. Itu adalah yang sama di dalam kitab Yesaya, di Bible dikatakan Yahweh maha kudus dan maha tinggi. Loh, bodoh tuh. Jadi Yahweh itu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya yang satu dibahasakan pakai bahasa Arab, yang satu pakai bahasa Ibrani. Banyak orang hari ini yang apa? Debat-debat di TikTok, di YouTube kan bilang, bukan cuman Isa-nya beda ya, kayak Elia Miron. Isa bukan Yesus, Yesus bukan Isa. Nah, akhirnya kemarin diralat ya, Elia Miron malah bilang Isa adalah Yesus, Yesus adalah Isa. Loh ya. Tapi yang banyak orang salah paham memahami, disangkanya Allah yang diberitakan oleh Al-Quran itu bukan Allah yang diberitakan di Alkitab. Padahal Anda jelas baca salah satunya, ada banyak ayatnya. Salah satunya Anda bisa buka dalam surat Yunus ayat 90. Surat Yunus ayat 90. Surat Yunus itu surat Al-Quran ke-10. Itu jelas dikatakan Allah yang diberitakan itu adalah kisah Fir'aun ya. Fir'aun mengatakan tidak ada Tuhan yang benar selain Tuhannya Israel. Jadi Tuhan yang diberitakan oleh Al-Quran itu adalah Tuhannya Israel juga. Kalau Anda baca dalam surat Roma-nya bukan surat Roma Al-Quran ya. Di Al-Quran ada juga surat Rom ya. Tapi ini surat Romanya Alkitab. Itu jelas ditulis. Allah adalah bukan hanya Allahnya bangsa Yahudi saja, tapi Allah segala bangsa. Ya, ingat-ingat ayatnya, Yunus 90. Allah yang diberitakan oleh Al-Quran adalah Allahnya Israel. Ini fix. Jadi kalau Anda masih ngotot, Allah di Al-Quran beda dengan Allah di Alkitab, itu persepsinya yang beda. Pemikirannya. Iya, pemikirannya, tafsiran orang. Iya. Tapi kalau Anda teliti, nanti kita akan pelan-pelan kita kaji teman-teman ya. Sama persis teman-teman. Bahkan juga Allah subhanahu wa ta'ala yang asli ya, kita bahas yang asli, yang diberitakan oleh Al-Quran, ternyata itulah yang juga disampaikan oleh kitab-kitab Hindu Dharma. Yang kita kenal sebagai Bhagavad Gita, Weda, Saracamucaya, dan kitab-kitab Hindu lain. Contoh Mbak. Tanya, pura-pura tanya Mbak coba. Contohnya apa Mas Fran Donald yang LGBT, laki-laki ganteng banget, tatoan. Iya. Coba pura-pura tanya Mbak. Iya, biar saya dapat istirahat sedikit. Contohnya apa? Udah ngopi aja dulu. Contoh teman-teman, contoh ya. Sifat Allah yang asli. Ini kita ngomong Allah yang asli ya. Menurut Al-Quran.
Allah yang asli. Menurut surat Qaf, surat 50 ayat 16 dikatakan, Allah itu lebih dekat dari urat lehermu. Ingat baik-baik ya. Jadi Anda bayangkan, dia lebih dekat dari urat leher kita. Yang pertama. Yang kedua, dia maha meliputi segala sesuatu. Ayatnya di mana Mas Frandonal yang LGBT? Hati-hati ya, LGBT jangan diartikan lain-lain ya. LGBT. Laki-laki ganteng banget, tatoan. Kok pede banget aku ngomong gitu, Mbak? Emang harus pede sih. Harus Kalau pede ya? nggak pede nggak bisa nih ngomong depan orang. Ya, oke, itu just joke teman-teman. Apa namanya? Bercanda. Ya, maksudnya apa? Kidding. Just kidding tuh intermezzo ya. Bentar, kita lanjut ya. Jadi sifat Allah yang asli, the real God, what Quran said, ya, apa yang disampaikan oleh Al-Quran yang adalah kabar gembira, ya. Al-Quran itu kan berisi selain ada perumpamaan, ada cerita-cerita juga kabar gembira. Quran ini adalah kabar gembira bagi seluruh umat manusia. Salah satu kabar gembiranya memberitahu kita bahwa Allah yang asli adalah yang dikatakan dalam surat An-Nisa. Surat An-Nisa itu surat ke berapa, Mbak? Keempat. Ih, pinter Angelina Jolie ternyata tahu juga surat Al-Quran. Keren. Ini Angelina Jolie teman-teman. KW 27, KW 17, versi Jawa bisa. Kemudian selain surat An-Nisa bunyinya sama. Ya. Allah maha meliputi segala sesuatu. Di dalam surat Fusilat itu surat ke-41. Ayatnya ke-54. Ya. Jadi di surat An-Nisa ayat 126 surat keempat dengan surat Fusilat surat ke-41 ayat 54. Itu bunyinya sama. Informasi yang sangat indah disampaikan oleh Al-Quran mengatakan bahwa Allah maha meliputi segala sesuatu. Jadi Mbak Angelina Jolie yang KW 27 diliputi Allah enggak? Iya dong. Diliputi. Terus Angelina Jolie yang asli yang KW 1. Kalau asli bukan KW ya? Iya, Ori. Ori yang di mana? Dia orang apa? Amerika atau apa ya? Amerika tuh mananya Garut. Iya, lurus dikit belok kanan. Sebelahnya Garut. Iya, lurus dikit Yang aja. banyak warung Tegal ini. Oh iya. Jadi Angelina Jolie yang KW 27 ini diliputi oleh Allah. Angelina Jolie yang asli juga diliputi. Bagaimana dengan Anda? Anda juga diliputi. Saya juga. Siapa yang ngasih tahu? Al-Quranul Karim. Ya, bukan bacotannya Frans Donald, bukan hasil angan-angan halusinasi pikirannya Frans Donald, bukan. Ini informasi yang sangat baik disampaikan oleh Al-Quran. Allah maha meliputi segala sesuatu. Sahabat-sahabat, apakah Anda bisa merasakan? Anda cuma dapat tahu atau dapat rasanya? Anda loh diliputi oleh Allah. Anda, kamu semua. Kita semua diliputi oleh Dia yang maha meliputi segala sesuatu. Ini informasi Al-Quran. Buktinya, informasi Al-Quran sama persis dengan Allah yang diberitakan Alkitab. Anda bisa buka, ada banyak ayat. Salah satu ayatnya Kisah Para Rasul 17 ayat 28. Allah yang diberitakan yang dalam surat Roma dikatakan Dia adalah Allah segala bangsa. Ya. Kisah 17 ayat 28 mengatakan bahwa Allah itu kita bergerak di dalam Allah. Anda buka ya. Kisah Para Rasul 17 ayat 28. Allah yang diberitakan oleh Paulus, oleh Yesus, oleh kitab-kitab di Alkitab di Bible adalah Allah yang mengatakan Kisah 17 ayat 28. Kita bergerak di dalam Allah. Kita hidup di dalam Allah. Kita ada di dalam Allah. Narasinya beda ya. Al-Quran mengatakan Allah meliputi segala sesuatu. Kalau Alkitab mengatakan ini Angelina Jolie KW 27 bergerak di dalam Allah. Nah, kenapa dia bergerak di dalam Allah? Karena diliputi Allah. Saya ini bergerak nih bacot ini. Semua ini saya lakukan di dalam Allah. Bergerak di dalam Allah. Hidup di dalam Allah. Karena Allah meliputi. Sama kan? Sama kan? Oh Mas Ran, tapi saya kan nggak baca Quran. Saya juga nggak baca Bible. Oke.
Anda buka dalam kitab-kitab Hindu, Bhagavad Gita atau kitab Weda, dikatakan Sang Hyang Widiwasa, Om Narayana, Om Parameswara, Sang Hyang Widiwasa. Itu salah satu sifatnya adalah Wiyapi Wiyapaka Nirwikara, yang artinya ya, Wiyapi Wiyapaka itu artinya dia animis, dinamis, meliputi segala sesuatu, ada dalam segala sesuatu. Kok sama Mas Fran? Katanya Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi segala sesuatu. Loh, kok katanya kitab Hindu juga Sang Hyang Widiwasa meliputi segala sesuatu? Berarti sama. Sahabat-sahabat, apakah informasi ini benar-benar menjadi sebuah kabar baik buat Anda? Indah. Kita saudara itu temenan, cok. Kita saudara beneran. Istilah-istilahnya beda, bahasanya beda, pesannya sama. Allah yang asli itu animis, dinamis. Sama kayak Bhinneka Tunggal Ika ya. Iya, sama kayak Bhinneka Tunggal Ika. Istilah-istilah beda. Ini kuping. Ada yang bilang ini telinga. Beda kan? Kuping, Kuping. Hurufnya beda. Telinga, Telinga. Ditulis beda, disuarakan beda. Tapi kalau Anda sudah paham, oh sing dimaksud iki. Oh, iku duduk kuping, duduk telinga. Iku jenenge pendengaran. Oh iya wis gak apa-apa, gak apa-apa. Enak tuh? Tidak berdebat Anda kalau sudah tahu barangnya ini. Oh, Mas Fran Donald yang LGBT. Apa tadi LGBT? Laki-laki ganteng banget, tatuan. Ini bukan kuping. This is not kuping, you know. Stupid. This is not telinga. This is not pendengaran. This is ear. Yo wis Mas Bule, sakarepmu. Tidak masalah. Anda mau nyebut ini ear, pendengaran, telinga, kuping. Kalau teman-teman saya yang bisu dalam arti tunawicara. Oh lah. Boleh enggak? Ini disebut, Anda nyebut ini telinga boleh? Boleh. Anda nyebut ini pendengaran boleh? Boleh. Anda nyebut ini kuping boleh? Boleh. Nyebut ear boleh enggak? Boleh. Kalau ada teman-teman kita yang bisu nyebut boleh nggak? Boleh. Boleh. Nggak masalah. Karena tahu mesti Sudah yang ngerti yang dimaksud ini. No debat. Gitu ya? Mm-mm. No debat. No debat teman. Kalau sudah ketemu esensinya. Tuhan Om Narayana. Itu kan bahasa Hindu. Mm-mm. Cuman bahasa teman-teman. Tapi entitas yang disampaikan sama. Dialah yang di Quran diberitakan sebagai Allah yang maha kasih, yang meliputi segala sesuatu. Dialah yang di Alkitab Yesus berkata, diteruskan oleh para rasul, kamu bergerak di dalam Allah, kamu hidup di dalam Allah, kamu ada di dalam Allah. Sama. Yesus adalah pelaku Hindu Dharma. Lu kok bisa? Ayo pelan-pelan Mbak. Ya Pak, Hindu artinya apa? Kehidupan. Dharma, panggilan jiwa atau berserah diri. Yesus hidupnya menjalani panggilan jiwanya enggak? Iya. Berarti bahasa Sanskertanya Yesus seorang Hindu Dharma. Ya. Oke, saya kembali ke tadi ya. Nabi Muhammad pertama kali dia bermeditasi, bertahanut di Gua Hiro. Bahasa Arab, tahanut, bahasa Nusantara aja Mas Fran. Kita kan, ini kan era kebangkitan Nusantara, Pancasila Jaya. Oke, sip, sepakat ya. Kita tidak pakai bahasa Arab. Nabi Muhammad bermeditasi atau bertapa bersamadi di Gua Hira. Kemudian mendapat petunjuk atau wahyu. Mendapat petunjuk itu bahasa Arabnya apa? Hadu. Ingat. Hadu atau Yahudi. Jadi Yahudi yang asli itu artinya bukan itu bangsa yang sekarang suka perang, yang ceweknya cantik-cantik ya. Cowoknya ganteng-ganteng yang cantik yang di Israel. Bukan itu, teman.
Yahudi yang sejati, kalau Anda baca di Alkitab, dalam surat Roma juga Paulus menegaskan, Yahudi yang sejati tidak ada tanda-tanda fisik. Tapi siapapun yang hidup secara rohani, itulah orang yang disebut Yahudi. Sama, Al-Quran memberitahu kita, hadu itu Yahudi, itu artinya orang yang mendapat petunjuk. Ya, sebagian teman-teman pernah mendengar ceramahnya Kiai Saiful Karim juga ya. Hadu, Yahudi itu artinya mendapat petunjuk. Nah, jadi ketika Nabi Muhammad bermeditasi, bertapa berata, bersamadhi di Gua Hira, Nabi Muhammad ini kemungkinan ibunya ada darah Jawa, Mbak. Karena namanya Siti Aminah. Ya, Siti, ibunya atau neneknya? Ibunya. Ibunya. Siti itu kan nama-nama Jawa itu. Itu sekedar info ya. Nah, budaya bermeditasi, bertapa, bertahanut kalau bahasa Arab itu sudah dipraktekkan di Nusantara. Sebelum Arab abad ke-7 itu kan masih jahiliyah. Ya. Abad 7 tahun 700 jahiliyah. Di Nusantara tahun 300 400 sudah ada Candi Borobudur. Peradaban Nusantara sudah begitu indah, begitu rapi, teratur. Arab masih jahiliyah. Nah, jadi ini ada hubungannya dengan kebenaran-kebenaran itu sebenarnya berasal dari Nusantara ya. Maka Nabi Muhammad salah satunya terbukti dia melakukan tradisi Nusantara, yaitu bermeditasi, bertapa berata, dan kemudian mendapat hadu, mendapat petunjuk, jadi Yahudi. Makanya dalam video-video terdahulu sering saya sampaikan, Nabi Muhammad itu Yahudi, dalam arti orang yang mendapat petunjuk. Jadi siapapun Anda dan saya, kalau sedang mendapat petunjuk, berarti kita sedang Yahudi. Mulai bisa tangkap ya. Jadi Yahudi itu bukan merek agama sono. Ini isinya manusia semua, teman-teman. Ketika seorang Angelina Jolie KW27 hidupnya berpasrah diri, bahasa Arabnya dia seorang Muslim. Ketika dia menjalani hidup sesuai panggilan jiwanya, jadi suka masak, dia melakoni dharma. Dia menjadi seorang Hindu dharma. Berserah diri Muslim, melakoni hidup. Orangnya ya ini aja. Ketika dia dalam kondisi bimbang, kemudian bermeditasi, terus dapat petunjuk, dia Yahudi. Loh, jadi Yahudi itu ya ini, Islam itu ya ini, Hindu itu ya ini. Setelah menjadi Yahudi atau mendapat petunjuk, mungkin jadinya apa? Kalau sudah dapat petunjuk, orang ngerasa apa? Tercerahkan, tersadarkan. Tercerahkan itu istilah lainnya adalah Buddha. Nah, Buddha itu artinya tercerahkan. Jadi yang Buddha yo iki wonge, sing Islam yo iki wonge, sing Hindu Dharma yo iki wonge, sing Yahudi yo iki wonge. Kristen artinya orang yang menjalani teladan Kristus, hidup secara rohani. Ya ini juga orangnya. Jadi ini bukan sesuatu yang pisah-pisah. Yahudi lain, Kristen lain, Islam lain, Hindu lain. Nah karena lain bertentangan. Nah karena bertentangan harus bermusuhan. Ayo perang, kopar, kafir, bunuh. Selesai ya. Selesai. Inilah yang terjadi selama ini. Ya. Islam itu kata sifat, teman-teman. Ketika Anda hidup berserah diri. Maka kalau Anda baca surat Al-Baqarah ayat 62, bunyinya mirip, nyaris sama ya dengan Al-Maidah 69. Bagus sekali dikatakan. Sesungguhnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabiin, barang siapa, artinya semua orang ya, yang beramal saleh dan berbuat kebajikan, maka tidak ada kekhawatiran. Jadi kamu mau sebutan sebagai orang Kristen, Nasrani, Yahudi, Sabiin, Semele, Kete, Wele, tidak urusan. Begitu sikap hidupmu berserah diri, maka dikatakan dia itu tidak ada kekhawatiran. Ya nggak khawatir. Besok mau makan apa? Nggak khawatir. Karena berserah diri. Besok masih jadi manusia. Nanti sore aja. Habis sekarang saya bacot. Nanti sore saya apakah sudah nggak jadi manusia lagi? Alias sudah kembali ke semesta? Atau masih hidup? I don't care. That is not my business. Itu bukan urusanku. Aku nggak peduli. Aku pasrah aja. Nah inilah orang yang melakoni semuanya. Berserah diri. Maka tidak ada kekhawatiran. Ya, Al-Maidah 69, Al-Baqarah 62. Anda mau golongannya nyebut diri sebagai saya seorang Hindu, saya seorang Konghucu, saya agama Kapitayan, saya Islam, saya Yahudi. Tidak ada urusannya.
terserah apapun sebutannya. Tapi kalau Anda setiap saat makan berserah diri. Contoh makan berserah diri itu gini. Contoh mas. Teman-teman, ini tadi saya dibeliin oleh-oleh sama Angelina Jolie KW27. Nggak tahu ini dari Amsterdam katanya. Iya. Amsterdam itu sebelahnya Grogol ya. Ini apa? Pisang apa? Pisang sale. Sale. Nah, teman-teman, saya pisang ketika saya makan ini dengan berserah diri, dengan Islam, dengan tidak Islam beda kan? Contoh ya, ketika kita makan dengan kondisi berserah diri. Contohnya gini. Saya sadar yang megang ini, tangan yang buat megang ini, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tangan ini milik Sang Pencipta dan akan kembali kepada Dia. Kemudian yang saya pegang ini berasal dari pisang. Pisangnya saya tidak pernah ikut nanam, tidak ikut nyiram, tidak ikut numbuhin. Semua juga inna lillahi. Pisangnya milik Sang Pencipta. Yang megang milik Sang Pencipta. Terus yang makan ini juga. Nah. Jadi pasrah, apakah habis makan ini karena ada mungkin mengandung apa Jessica ini? Kopi apa? Cyanida. Apakah ini mengandung cyanida? Setelah makan saya telan, apakah saya kejat-kejat atau saya pingsan atau mati? I don't care. Saya berserah diri. Nah, itu contoh sederhana, teman. Maka ada kata-kata jadilah Islam yang kafah. Islam yang kafah itu bukan yang janggutnya panjang, celana cingkrang. Bukan. Islam kafah itu. Islam artinya apa? Berserah diri. Kafah artinya menyeluruh. Ya, jadi jadilah Islam yang kafah artinya apa? Hiduplah berserah diri yang menyeluruh. Jadi gimana caranya ini? Duduk ini berserah diri. Makan berserah diri. Minum berserah diri. Tidur berserah diri. Nonton TikTok berserah diri. Menjemput rezeki, uang dan sebagainya berserah diri. Anda yang punya pasangan, wik sama pasangan dalam kondisi berserah diri. Sadar. Ya. Alat Anda itu bisa, kalau tak sebutkan nanti kena kena ban ya. Bisa bergerak, bisa kembut-kembut, itu bukan karena jasanya Maerot. Ya, tapi karena benar-benar Anda diberi daya, energi oleh Dia. Anda makan bisa merasakan manis, asin ini. Ada manisnya, ada asinnya, ada gurihnya. Ini semua daya dari Dia. Bila dan lillah. Lillah itu karena Dia. Nah, jadi kita makan berserah diri, tidur berserah diri. Semua kita lakukan berserah diri. TikTok ini sebentar lagi tiba-tiba internetnya putus atau masih lanjut, nggak tahu, kita pasrah aja ya. Iya. Kita berserah diri. Itu yang disebut berserah dirilah yang menyeluruh. Bahasa Arabnya Islam ya yang kafah. Jelas. Dan lanjut. Ya. Itu makna Islam. Kalau Anda memahami makna Islam yang sejati, Anda akan melihat, loh, berarti Buddha itu Islam. Ya iyalah. Kalau tidak Islam tidak mungkin Buddha. Buddha kan artinya tercerahkan. Kalau Anda tidak berserah diri, tidak bisa dapat pencerahan. Kalau Anda tidak berserah diri, tidak Islam, Anda tidak bisa Yahudi, tidak bisa mendapat petunjuk. Anda bisa menjalani hidup sesuai panggilan jiwa. Bahasa Sanskertanya melakoni dharma, menjadi Hindu dharma. Ya, maka kalau di Hindu itu ada istilah 4 kasta. Kasta itu sebenarnya bukan tingkatan level, teman-teman, bukan ya. Itu pengelompokan manusia. Ada yang kasta Brahmana, itu Brahma itu orang-orang yang kerjaan panggilan jiwanya memang menjadi guru-guru spiritual. Jadi kalau Anda menjadi guru spiritual, itu bahasa lainnya Anda seorang kelompok golongan Brahma. Apalagi? Brahma, Satria. Kalau Anda adalah pelayan masyarakat seperti jadi tentara, jadi polisi, kemudian jadi prajurit, ya, jadi pekerja-pekerja seperti gitu itu, Anda termasuk golongan Satria. Menolong masyarakat, menolong pelayan-pelayan masyarakat yang suka menolong, baik dokter itu masuk golongan Satria. Nah, akhirnya Brahma, Satria, ya. Ini adalah
orang yang menjalani panggilan jiwa atau melakoni dharma. Ada juga, apalagi satria terus sudra, waisya. Itu juga gitu. Kalau yang jadi pelayan masyarakat yang lebih kayak misalkan tukang bersih-bersih ya. Tukang ngurusin kebun, tukang sampah ya. Kastanya ini bukan ukuran tinggi, agak tinggi, rendah, bukan. Ini pengelompokan pekerjaan manusia. Ada orang yang memang suka membantu, menolong orang bersih-bersih. Dia tuh kalau kerja di kebun, wah, seneng banget. Berhubungan dengan tanaman, dengan tumbuhan, dengan air ya. Ya memang jiwanya di situ, panggilan jiwanya itu. Maka dia sebut melakoni dharmanya sebagai kasta sudra, sebagai waisya. Nah, jadi itu hanya istilah-istilahnya aja yang berbeda. Tapi pada hakikatnya seorang sudra yang sejati pasti Islam. Kalau enggak bisa. Satria yang sejati pasti Islam. Karena Islam adalah berserah diri. Seorang guru spiritual, pengajar-pengajar agama yang asli ya, pasti seorang Brahmana. Ya. Karena dia mengikuti panggilan jiwanya. Nah, sampai sini bisa mulai ketangkep ya. Jadi tadi pertanyaan di awal, agama apa yang paling benar? Nah, sebenarnya pertanyaan ini harus dicermati dengan hati-hati. Agama yang paling benar ya semua agama. Karena A artinya tidak, gamma kacau. Jadi semua ajaran yang tidak kacau, yaitu pasti benar. Mau kamu nyebutnya ajaran itu ajaran sip, yang satunya ajaran yes, yang satunya ajaran wow, no problem. Mau disebut ajaran itu Kristen, ajaran itu Islam, dikasih merek kan? Dikasih merek Buddha, dikasih merek Hindu, dikasih merek Kapitayan ya, karena menyembah Sang Hyang Toyo, ajaran Kapitayan, nggak masalah ya. Yang penting paham esensinya, karena semua agama ya, agama tidak kacau, itu benar semua. Kalau ada yang tidak benar, ada nggak agama tidak benar? Ya ada. Jadi Anda bilang, ada nggak air yang tidak cair? Ya, nggak ada. Agama itu identik dengan kebenaran ya teman, karena agama kan tidak kacau, tidak agama. Ini kebenaran. Jadi kalau Anda bilang, ada nggak agama yang nggak benar? Ya nggak ada. Kalau ada sesuatu yang tidak benar, tapi diberi merek agama apa, itu namanya agama abal-abal. Ngakunya aja agama, tapi bukan agama. Sesuatu disebut agama pasti kebenaran. Karena arti dari agama adalah tidak agama atau tidak kacau. Jelas ya. Nah, jadi pemahaman ini penting teman-teman. Oke, kita ini sudah berapa jam nih? 1,5 jam. Ada yang mau disampaikan, Mbak? Silakan. Ya, Atau mungkin perlu diperjelas lagi, silakan. Jadi jawabannya, pertanyaannya, agama apa yang paling benar? Anda harus memahami dulu definisi agama apa. Tapi kalau Anda sudah berpikir, nih gini, saya kasih ilustrasi lagi. Saya aja yang ngomong ya. oke. Ibaratnya Indonesia, teman-teman. Kita disebut Indonesia atau Nusantara itu kan bukan hanya Kalimantan saja, atau Jawa saja, atau Bali saja. Tapi kan Indonesia itu mana sih? Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Jadi yang disebut Indonesia ini keseluruhan. Kalimantan bagian dari Indonesia? Iya. Tapi Kalimantan, Pulau Kalimantan bukan Indonesia. Paham? Pulau Jawa bagian dari Indonesia? Iya. Tapi Pulau Jawa bukan Indonesia. Karena Indonesia jauh lebih besar dari sekedar Pulau Jawa. Bisa dipahami ya? Hati-hati narasinya. Papua termasuk Indonesia? Iya. Tapi tidak bisa kita bilang Papua adalah sama dengan Indonesia. Nggak bisa, beda. Indonesia ini keseluruhan. Dari Sabang sampai Merauke. Itulah Indonesia. Ya, ini ilustrasi ya. Sini Mbak. Saya kasih contoh nih teman-teman.
Ini manusia, manunggaling rasa ya manusia. Rambut ini bisa enggak tak bilang manusia? Rambutnya tok, rambutnya saya cabut satu. Ini ada yang jatuh satu. Lihat teman-teman. Ini rambutnya. Ini manusia bisa enggak? Enggak bisa. Kita bisa bilang ini bagian dari manusia. Terus ini telinga. Bisa nggak kita bilang telinga ini manusia? Nggak bisa. Tapi telinga adalah bagian dari manusia. Tapi jangan dipisahkan. Ya, paham ya? Jadi ini semua bagian. Tangan bagian dari manusia. Kaki bagian dari manusia. Ginjal, perut, penis, vagina, dan sebagainya. Semua ini bagian dari manusia. Tapi kemudian jangan dipertentangkan. Telinga bermusuhan dengan hidung. Nah, itulah orang-orang yang mempertentangkan Kristen bermusuhan dengan Islam. Nah, itu artinya orang seperti orang yang nggak sadar, orang yang masih kadrun, ya masih pikirannya butek, mempermusuhkan itu seperti itu. Ini satu kesatuan, Mas Bro. Satu kesatuan Anda dan saya bisa disebut manusia yang utuh, ini lengkap. Ada hidungnya, ada matanya, ada telinga. Jangan dipermusuhkan. Hidung kan bukan mata. Iya, memang bukan. Berarti berbeda, berarti bermusuhan ya. Loh, itu. Orang kalau sudah pikiran senang berantem, bermusuhan. Baru beda dianggap bermusuhan, bertentangan. Bagaimana bisa Anda bilang tangan ya beda dengan kaki? Permisi ya, saya angkat kaki. Ini kaki. Ini tangan. Beda kan? Beda banget toh bentuknya. Tapi ini kan satu kesatuan. Iya. Tapi kalau orang dulu beda. Beda ya berarti bertentangan. Loh, kalau bertentangan berarti harus bermusuhan. Ayo kita berkelahi, kita perang, kopar, kaper, musyrik, bunuh. Itu yang terjadi. Coba Anda menyadari, ya. Kaki, ini kakiku. Kamu bukan tangan, tapi kamu bagian dari seluruh diriku. Bisa dipahami ya? Nah, agama itu ibaratnya itu. Ini ibarat aja teman-teman ya. Tidak ada suatu peribaratan yang sama persis ya. Ilustrasi tidak sama persis. Tapi saya harus memberikan perumpamaan ini. Seperti Indonesia tadi. Kalimantan bagian Indonesia, Sumatera bagian Indonesia, Jawa juga bagian. Tapi jangan dipertentangkan. Kalimantan kan bukan Jawa, ya memang bukan. Tapi kita sama-sama satu saudara dalam keindonesiaan. Bisa dipahami ya? Ketika orang sedang Buddha, ketika saya sedang Buddha artinya tercerahkan. Kondisinya sudah agak berbeda ketika saya sedang Hindu atau Dharma. Nah, tetapi ini satu kesatuan. Bukan berarti Hindu berbeda dengan Buddha, bertentangan dengan Islam, berbeda dengan Kristen, beda dengan Yahudi. Ini yang selalu terjadi. Orang mempertentangkan sesuatu yang sebenarnya pemahamannya tentang masing-masing istilah itu, apakah Hindu, Buddha, Konghucu, Kapitayan, Islam, Kristen, masih salah paham. Pemahamannya salah, akhirnya jadi salah paham, gagal paham. Kegagal pahaman dan kesalahpahaman diajarkan menjadi paham yang salah, disebarluaskan, berantem terus ini. Nggak selesai ngomongin agama. Jangan bicara agama, Mas. Sensitif. Ya apa? Katanya agama ajaran ketidakkacau, ajaran keindahan, ajaran mulia. Lah ngomong sesuatu yang mulia ya harus asik toh. Tadi di awal teman-teman saya sudah nyinggung ya. Fenomena film blue atau film bokep. Ya. Seringkali ada video-video bokep baru orang bilang pemersatu bangsa. Makanya saya katakan, mosok ngomongin agama atau agama kalah dengan film bokep. Ngerti teman? Orang kalau sudah ngomongin film bokep, oh apa yang terbaru? We? Mau agamanya apapun, weh rukun. Rukun. Wah, ini ada film bokep baru, keren. Tapi begitu ngomongin agama, jangan. Loh ya apa sih? Ini kan kok bolak-balik. Harusnya kita ngomongin agama ini happy, sukacita, merangkul, mempersatukan. Agama harus jadi pemersatu bangsa melebihi film bokep. Lah ini kok malah film bokep yang diberi julukan pemersatu bangsa. Sekarang kan gitu, agama di mana-mana dikenal sebagai pemecah belah umat. Buktinya apa? Contoh, keluarga nih, satu keluarga nih, bapak, ibu, anak. Begitu ngomongin agama, debat agama, bapak musuhan dengan anaknya, anak diusir oleh ibunya. Terjadi gitu kan? Nyata kan? Ngeri nggak? Ngeri. Oke teman-teman, saya ngopi dulu ya.
Ngopi. Ngolah pikir. Oke teman-teman, saya tidak bisa bacakan semua komentarnya, tapi saya bicara terima kasih ya buat siapapun Anda yang sudah pay attention, yang sudah memperhatikan video ini. Jika sebagian dari Anda masih berpikir negatif atau komentar-komentarnya nyinyir ya, saya sempat melihat banyak komentar yang nyinyir. Saya memaklumi dan saya mengasihi kalian semua karena kalian hanya belum paham saja. Ya, belum paham. Belum sadar ya, belum jadi Buddha, belum tercerahkan. Belum jadi Yahudi. Yahudi itu orang yang mendapat petunjuk. Kenapa? Karena Anda belum seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh suka bertahanut. Meditasi. Coba Anda sering meditasi, mengenal diri. Meditasi itu mengenal diri. Barang siapa mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Tuhannya pasti asli jadinya. Sebagaimana disampaikan Al-Quran tadi. Dia maha meliputi segala sesuatu. Bahasa Hindunya, wiyapi wiyapaka. Jadi sama. Hanya beda-beda sebutannya. Di sana Allah, di Yahudi Allah, di Jawa zaman dulu Sang Hyang Toyo. Ada juga yang disebut Tan Keno Kiniro Kinoyo Ngopo. Bahasa Arabnya apa itu? Tan Keno Kiniro Kinoyo Ngopo. Apa? Laisa kamislihi sayun. Ya. Artinya apa? Dia tidak apa? Allah itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Dia sangat berbeda dari segala sesuatu. Bukankah itulah yang di Jawa disebut sebagai Tan Keno Kiniro Kinoyo Ngopo? Tidak terungkapkan dengan kata-kata. Kalau di bahasa Indonesia kan. Bahasa Hindunya atau bahasa Sanskertanya apa? Asintya. A itu artinya apa? Tidak. Cynthia itu temanku, Mbak. Aku punya teman cantik SD dulu, Cynthia Mary namanya. Elsa Cynthia Mary. Wah, masih ingat, Mbak? Cynthia itu artinya terpikirkan. Asynthia, tidak terpikirkan. Jadi Tuhan yang asli itu sifatnya salah satunya asynthia. Laisa kamislihi sayun. Ya. Bahasa Jawanya Tan Keno Kiniro Kinoyo Ngopo. Podo. Kalau bahasanya Alkitab, dia melampaui segala pemikiran, tak terungkapkan. Sama teman-teman. Ya esensinya sama. Nah jadi artinya kembali lagi ke pertanyaan tadi. Jadi agama yang benar apa? Ya agama semua pasti benar. Anda boleh menyebutnya Islam, tapi Islam dalam makna berserah diri. Karena Hindu yang sejati pasti berserah diri, pasti Islam. Karena Hindu itu kan Dharma. Dharma itu bahasa Sanskerta, bahasa Inggrisnya surrender, bahasa Arabnya aslimah, lo podo. Cuman beda bahasa. Ya, Islam yang sejati pasti Buddha atau sudah tercerahkan. Pasti Yahudi sudah mendapat petunjuk. Pasti Jawa. Jawa itu artinya Mbak? Ayo tahu nggak? Apa? Akeh wong Jawa gak ngerti Jawa nih. Jawa itu, ini bagusnya bahasa Jawa teman-teman ya. Bahasa Jawa itu agak berbeda dengan beberapa bahasa lain. Jawa bahasa itu memiliki makna. Contoh, ketika saya berkata kepada Anda, kamu, bahasa Arabnya antum, ente, anta, bahasa Inggrisnya you, bahasa Belandanya ye, bahasa Jermannya die, liberty. Ya. Apa itu? Kalau dalam bahasa Jawa, kamu, Anda disebutnya apa? Bahasa Jawa yang kromo atau yang sopan. Jenengan. Iya. Panjenengan. Ini contoh ya teman-teman ya. Saya praktekkan. Matur sembah nuwun nggih. Mbak Angelina Jolie kawi 17. Panjenengan sampun dateng apa? Dugi. Panjenengan sampun dugi teng griya kula. Nah, berarti ada dua kata ya. Saya pakai kula. Saya nyebut dia panjenengan. Nah, panjenengan itu artinya papan jumenengan ing sine susunan. Indah ya teman-teman ya, filsafat Jawa ya. Jadi kita coba bilang kamu, kon, kowe, tidak ada nothing.
meaningless, nggak ada artinya. Ya cuman bilang kamu, kowe, you, ye. Tapi ketika kita menyebut seseorang di depan kita sebagai panjenengan, itu dalam kesadaran orang yang sudah Jawa, nanti kita akan bahas tentang Jawa ya. Sadar bahwa yang saya ajak bicara ini bukan sekedar makhluk seonggok daging yang lucu, unyu-unyu, bukan. Ini adalah papan tempat bersemayamnya susunan-susunan kehidupan yang sangat spesial, istimewa. Karena orang ini ada satu-satunya di dunia. Ya orang namanya Angelina, ada banyak. Tapi Angelina yang di depan saya ini, ya cuman ini. Satu-satunya. Sebelum dia lahir tidak ada yang sama persis dengan dia dan tidak akan pernah ada lagi. Jadi saya menyadar, iki panjenengan. Papan jumenengan isine susunan. Ada susunan materi dari 4 unsur alam, tanah, air, udara, api. Manjilmo menjadi tulang, sumsum, darah, daging, kulit, rambut. Sperma bapak ketemu ovum ibu, crot jadi zigot, berubah jadi janin, diberi energi-energi alam, jadi menjelma menjadi daging, menjadi bayi, muncul ada matanya, ada kepalanya, ada hidungnya, sampai jadi manusia bayi, sampai besar jadi dewasa jadi sekarang. Kesadarannya akan seperti itu. Kita akan mengerti, ini karya mujizat Sang Maha Ada. Bentuknya kayak gini. Bentuknya seperti Anda, seperti saya. Tapi ini benar-benar karya Sang Maha Kuasa yang istimewa. Coba Anda bayangin, Anda tahu sperma? Yang bentuknya kayak ingus itu ya. Linyit-linyit kayak ingus. Loh kok sekarang jadinya seperti Anda dan saya? Nih bisa nih. Bisa cengenges. Bisa joget-joget. Ini apa bukan mujizat, teman-teman? Ini apa bukan spektakuler? Bahan bakunya dari rumput ya. Tiap hari yang dimakan rumput. Loh kok bisa jadi anak sapi, anak kambing? Bahan baku Anda tanya, ibu Anda waktu mengandung apa? Yang dimakan ada ketan, ada mungkin daging sapi, daging ayam, daging ikan. Loh kok bisa jadi diri kita ini? Apakah bukan luar biasa? Nah, ketika kita memahami seorang manusia seperti itu, panjenengan, papan jumenengan isin, kita akan sangat menghormati. Ini nggak main-main. Ini just the only one, satu-satunya. Ya teman-teman ya. Nah, tadi saya bilang, matur nuwun panjenengan sampun dugi teng griya kula. Nah, kula. Kalau bahasa Indonesia kan aku, saya. Bahasa Inggris I am. Ich, bahasa Jerman. Eke. Ya. Kalau bahasa Jawa, kulo. Kulo itu artinya laku, langgeng. Kulo. Jadi ini ada sebuah laku. Laku itu apa ya bahasa Jawa ya laku ya. Sesuatu yang menjalani kehidupan. Yang langgeng. Langgeng itu artinya sebelum jadi manusia ini sudah ada. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Tapi ini sedang laku. Kulo, ya, sedang laku langgeng. Saat ini sinnya sedang, atau sin itu apa namanya? Perannya sedang jadi manusia. Sebelumnya, ya saya sebelum jadi manusia, saya sebagian diri saya ada yang ada di ikan bandeng, ada di pohon mangga, pohon belimbing, pohon pisang. Kan itu yang dimakan sama ibu saya. Ya, kemudian ada yang menjelma dari diri saya. Terus nanti kalau saya sudah tidak jadi manusia, dibuang ke laut, misalnya dimakan ikan hiu. Ada sebagian daging saya dimakan ikan hiu, ada yang dimakan ikan bandengnya dimakan, dijaring sama orang, ditangkap orang, dimakan orang lagi. Muter-muter aja. Makanya disebutnya kulo, nih, laku langgeng. Jadi lihat teman-teman ya. Manungso juga gitu teman. Manunggaling rasa, menyatunya segala macam rasa. Nah, jadi Jawa itu memiliki makna-makna seperti itu. Semua kata itu ada maknanya. Sekarang kita kembali ke kata Jawa. Ada ungkapan, wong kok ora Jawa. Itu bukan orang yang tinggal di pulau yang diberi nama Pulau Jawa. Bukan, teman-teman. Orang Jawa bukan orang yang tinggal di Pulau Jawa. Mau Anda orang Arab, orang Amerika, orang Australia, orang Eropa, orang Afrika, juga bisa disebut sebagai wong sing wis Jawa, atau orang yang sudah Jawa. Karena arti dari Jawa adalah jumenengane wahayu. Jawa, jumenengane wahayu. Pelan-pelan ya. Ini kan manung sini agak sini. Mbak. Tak kasih contoh ya. Ini kan manunggaling rasa. Ini papan tempat bersemayamnya segala macam rasa. Papan jumenengan isine susunan. Susunan-susunan sari-sari pati alam semesta jadi manusia.
Kita sebutnya juga bisa manungso. Nah, ketika kesadarannya sudah tumbuh, kita bisa juga menyebutnya dia sebagai Jawa. Artinya orang yang menyadari dirinya adalah tempat bersemayamnya wahyu. Kalau pakai bahasa Alkitab, tidak tahukah kamu, tubuhmu adalah rumah Allah. Ya, dalam Alkitab, surat-surat disampaikan oleh para rasul, para nabi, juga oleh Paulus, tubuh kita adalah bait Allah, rumah Tuhan. Nah, orang yang sudah ngerti bahwa tubuhnya ini adalah rumah Tuhan, dia tidak akan memakai matanya sembarangan, tidak akan memakai telinganya sembarangan, tidak akan memakai penis dan vaginanya sembarangan, tidak akan memakai pikirannya sembarangan, tidak akan menggunakan sakar PDW, karena sadar ini adalah tempat bersemayamnya wahyu. Nah, orang kalau sudah ngerti jati dirinya adalah Jawa, tempat bersemayamnya jumenengane wahyu. Itulah yang dalam bahasa Jawa juga disebut wong sing wis ngerti sangkan paraning dumadi. Orang yang sudah mengerti dari mana dirinya berasal, untuk apa oleh semesta atau oleh Tuhan dihadirkan ke semesta ini, dan kemana akan kembali. Itu namanya orang sudah Jawa. Lah ya, itu sebagai bonus teman-teman. Oke ya teman-teman, saya pikir cukup ya untuk sekian kali ini. Terus ini tadi ada yang ngasih komentar, terus kenapa lu tatoan? Lu masih nanya. Gimana nih Mbak? Kasih tahu nggak? Jangan. Kasih tahu nggak? Tato beda. Kasih tahu nggak? Ada yang nanya, kenapa lu tatoan? Dengerin baik-baik ya teman-teman. Karena saya, seperti teman saya ini chef dulu. Anda tahu chef Api, ketua ICA. ICA itu singkat apa? Indonesian Chef Association. Iya. Chef Bloom, tahu Chef Bloom? Yang orang Bali pinter masak, jago tuh ya, tatonya banyak. Anda juga tahu Chef Juna? Juna tahu Juna? Juna yang ganteng, yang apa tadi? Yang gantengan saya sedikit itu loh. Ya. Tahu Juna? Banyak kan Juna. Iya, banyakan Juna ya. Juna sama saya gantengnya. Saya lebih ganteng sedikit. Banyakan Juna ya. Saya, Juna, dan banyak chef-chef itu, kita ini sebenarnya LGBT Mas Bro. Jadi tadi ada yang tanya, lu kenapa tatoan? Karena saya adalah seorang LGBT. Ingat-ingat baik-baik. Ya, saya Frans Donald tatoan karena Frans Donald adalah LGBT. Paham? Kasih paham. Ya, LGBT, L laki-laki, G BT ganteng banget, tatoan. Ya teman-teman ya, just kidding ya, sekedar intermezzo ya. Jadi nggak usah tanya kenapa tatoan, ya karena memang tatoan. Kenapa ya? Karena suka seni. Ya. Kenapa makan? Sama kayak kenapa makan? Iya, sama kayak orang bilang kenapa makan? Ya karena lapar, kan gampang. Kenapa tidur? Kenapa beol? Kenapa kencing? Kenapa pipis? Ya. Rahayu Bang Donald ya, rahayu sakung dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia. Bekas preman insaf, woi preman. Bab si babab preman. Oh, bab si babab metropolitan. Lagunya sampai belum lahir ya dirimu? Belum. Ikang Fauzi ya. Baik. Ya teman-teman ya. Jadi menjawab pertanyaan tadi, sebelum kita akhiri, saya ingatin lagi bahwa agama apa yang paling benar. Ya, kalau Anda memahami makna agamanya dipahami dulu dengan benar, maka Anda akan sangat yakin semua yang disebut agama pasti mengandung kebenaran. Nah, sedangkan sebagai tambahan juga saya ingatkan, tidak semua yang mengaku-ngaku sebagai agama itu betul-betul agama. Ini yang perlu dihati-hati teman-teman. Jangan setiap ada orang ngaku Islam, oh dia pasti Islam, KTP-nya Islam. Hati-hati teman-teman. Sering di sosial media banyak orang tertipu oleh oknum-oknum yang ngaku sebagai polisi. Fotonya polisi ganteng, pakai baju polisi, tiap hari live-nya di TikTok polisi. Contoh ya.
Belakangan 3 bulan, 8 bulan ketahuan menghamili bidan, menghamili dosen. Juga ada gitu, tentara gadungan ketahuan. Tentara gadungan setelah 5 tahun. Ada juga beberapa waktu yang lalu, sekitar sebulan yang lalu viral yang dokter gadungan itu. Sempat dengar nggak? Dia pernah jadi kepala rumah sakit di Jawa Tengah atau di mana gitu ya. Terus di Surabaya juga jadi kepala. Dokter gadungan. Kenapa? Karena dia begitu meyakinkan banyak orang bahwa dirinya adalah seorang dokter. Ketahuan belakangan ternyata dokter gadungan. Begitupun ada orang ngaku tentara, polisi. Jangan kita gampang asal percaya. Demikian juga jika ada orang ngaku Kristen, teman-teman ya. Sekarang kan banyak lah, kami dari Kristen, kami Kristen. Harus Anda cek. Saya kasih ilustrasi. Mbak Angelina, jika Anda bisa nggak Anda setiap hari datang ke Universitas Indonesia, pura-puranya bawa tas, bawa buku, masuk, keluar, masuk, jam masuk, dosen datang ikut duduk di dalam kampus, ya, jam pulang, gitu tiap hari selama 3 tahun. Orang sekitar taunya, oh Anda adalah mahasiswi UI, betul ya? Tapi setelah dicek, persyaratan menjadi mahasiswa UI, bayar uang ini sekian, bayar ini syaratnya ini sini. Ternyata sama sekali tidak memenuhi syarat. Bisa nggak kita tetap bilang, lu ini mahasiswa UI? Bisa nggak? Nggak bisa. Jika Anda tidak memenuhi syarat-syarat pengikut Kristus, baca di Alkitab, syarat-syarat menjadi pengikut Yesus. Itu jelas teman-teman. Anda buka di Injil Lukas, Injil Matius, ceto syaratnya. Yesus bilang, barang siapa tidak meninggalkan segala sesuatu dan mengikutku, tidak bisa jadi muridku. Loh kok pendeta-pendeta pastor bilang, jadi Kristen gampang, datang hari Minggu, dibaptis, KTP tulisin Kristen, jadi dia Kristen. Kristen KTP. Lah, itulah yang terjadi. Banyak yang palsu-palsu, kita sangka mereka asli. Islam ngamuan. Dikit-dikit ngancem. Loh, tapi ngaku Islam. KTP-nya Islam, beneran ya? Islam model apa itu? Nah, maka sering saya akan sampaikan, dengan segala hormat saya ulang lagi ya. Saya tidak percaya sama sekali teman-teman, karena ini fakta ya. Saya berkata pada teman, Indonesia adalah negara mayoritas Islam. Gitu kan yang sering dikabarkan? Iya. Itu bukan fakta, teman-teman. Faktanya adalah Indonesia mayoritas penduduknya ngaku-ngaku sebagai Islam. Itu baru iya. Tapi Anda harus tahu ciri-ciri, tanda-tanda Islam, Muslim sejati seperti apa. Nah, ini yang jadi kacau kan begitu. Ngaku Buddha, ngaku Hindu, ngaku Kristen, ngaku Islam. Yang sering berdebat di medsos, maka saya bilang, yang sering berdebat Islam versus Kristen, itu salah teman-teman. Yang sering berdebat tuh Islam palsu versus Kristen palsu. Itu yang fakta. Coba Anda uji. Kayak Mikana yang sering muncul. Mikana, siapa lagi kelompoknya? Henry Tan. Ya, yang mengajarkan doktrin Trinitas. Itu kan yang sering debat ya orang-orang itu aja. Jelas-jelas dia Kristennya aja palsu. Yang ngaku-ngaku Islam juga gitu ya. Jelek-jelekin agama lain, nyerang-nyerang Bible, nyerang-nyerang Paulus. Kan begitu. Itu sudah jelas Islam palsu, teman-teman. Ya, jadi jangan tertipu. Makanya Anda harus tahu, kalau setiap ada orang ngaku polisi, pasti dia polisi beneran atau gadungan. Jangan setiap orang ngaku polisi, dianggap, oh dia polisi. Kenapa? Karena dia ngaku. Jangan. Anda harus pastikan. Jangan setiap dokter, kalau setiap di medsos ada orang ngaku dokter, terus Anda percaya, ya berarti dokter. Wis enggak apa-apa, mau asli, yang penting ngaku dokter, ya wis anggap aja dokter. Rusak jagatnya. Ya. Enggak apa-apa wis, campur, enggak apa-apa campur. Penting kamu pakai baju tentara, mau tentara-tentaraan atau tentara polisi, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Anggap aja tentara sungguhan. Rusak jagatnya, teman-teman. Ini yang terjadi. Ngaku-ngaku Muslim, ternyata Muslim abal-abal. Ngaku-ngaku Kristen, Kristen abal-abal. Ngaku-ngaku Buddha, ya Buddha. Saya kasih contoh kritik sedikit, teman. Dengan segala hormat ya buat teman-teman yang berani ngaku sebagai Buddha atau Buddhis. Inti ajaran Buddha itu kan yang terkenal kan melepaskan diri dari kemelekatan. Contoh ya. Karena dia melepaskan diri dari kemelekatan, maka rambutnya digunduli semua. Gundul semua. Melekat dia, tidak melekat dengan rambut, gundul. Dikasih syarat lagi.
untuk hidup suci tidak boleh punya istri, betul ya? Buddha itu jangankan punya istri, iswan aja nggak boleh punya iswan, nggak boleh punya istu, nggak boleh punya istri, nggak boleh bekerja, nggak boleh punya uang, nggak boleh punya mobil. Itu kan salah satu dogma yang katanya ajaran Buddha. Itu bukan Buddha yang sungguhan, teman-teman. Kalau Anda betul-betul orang yang sudah Buddha atau tercerahkan, Anda tidak melekat itu sungguhan. Mau rambut gondrong, ndak apa-apa. Ndak punya rambut juga ndak apa-apa. Itu namanya tidak melekat. Tapi kalau Anda masih pokoknya ndak boleh punya rambut, berarti Anda melekat dengan konsep itu. Bisa dipahami ya, Mbak? Anda punya mobil, tidak apa-apa. Nggak punya mobil juga nggak apa. Itu namanya orang tidak melekat. Pakai celana jeans nggak apa-apa. Pakai celana kain nggak apa-apa. Itu namanya Anda tidak melekat. Tapi kalau pokoknya sebagai seorang Buddha, kita tidak boleh pakai celana jeans. Tidak boleh pakai jaket kulit. Kan gitu dogmanya diajarkan. Rambutnya harus selalu gondol. Nggak boleh megang uang. Itu namanya Anda melekat, Anda diperbudak oleh konsep-konsep. Maka dengan segala hormat, sekali lagi ya, saya dengan segala hormat izin saya sampaikan, itu Buddha palsu. Buddha yang asli itu terbebas, tidak terpengaruh. Rambut gondrong, tidak apa-apa, tidak punya rambut, tidak apa-apa, rambut pendek yang tidak apa-apa. Ada uang di dompet nggak apa-apa, nggak ada uang ya nggak apa-apa. Itu namanya betul-betul terbebas, tidak melekat. Tapi kalau harus tidak punya uang, harus pakai baju khusus, itu namanya Anda melekat. Ya, bisa ditangkap ya teman-teman. Jadi keliru kacau balau. Gitu kok ngaku Buddha, ngaku tercerahkan, loh kok masih terpengaruh dengan bentuk-bentuk. Nggak boleh punya istri, tidak boleh hubungan seks. Kalau hubungan seks dengan perempuan, sucinya hilang. Lu suci model apa itu? Sama seks aja takut. Katanya sudah tercerahkan. Sudah tercerahkan Anda tidak terpengaruh. Sudah tercerahkan tuh Anda akan mengenal diri sejati. Orang yang mengenal diri sejati itu ibaratnya layar gadget, teman-teman. Anda ini ilustrasi ya, mudah-mudahan ditangkap ya. Jadi gini, layar gadget. Jadi diri kita yang sejati itu seperti layar gadget. Yang tidak sejati itu seperti, jadi gini, saya kasih contoh. Layar HP yang kalau Anda pakai buat nonton atau main game perang-perangan, bom-boman, bacok-bacokan, bom-boman kemudian meledak, layar HP-nya ikut meledak nggak? Ikut meledak nggak? Enggak. Kemudian Anda lihat air atau diajak ada main di dalam air, nyelam, layar HP-nya ikut basah nggak? Enggak. Nah, diri yang sejati itu seperti hitam, tidak terpengaruh. Ya, bumi, makanya ada dalam unen-unen Jawa, mau bumi gonjang ganjing, langit kelap-kelip, samudra montah manting. Diri sejati tidak terpengaruh. Diri sejati ini tidak bisa senang dan tidak bisa susah. Tidak bisa sakit dan tidak bisa sehat. Tidak bisa lahir dan tidak bisa mati. Itu diri sejati kita. Nah, diri kita yang kedua, itu level pertama. Diri kita yang kedua adalah diri rohani, diri spiritual. Ini mulai bisa senang, bisa sedih, bisa bisa merasa enak, rasa nggak enak, bisa iri, bisa cemburu. Ini semua diri spiritual. Ini bukan diri sejati. Yang level ketiga, diri fisik. Diri fisik ini yang paling lemah. Ya, dia bisa sakit. Kalau diri yang nomor 2, diri spiritualnya lagi sedih, wah, fisiknya bisa ikut. Sakit mah tiba-tiba, perutnya nggak enak, nggak bisa tidur, atau pengen tidur terus, sakit. Nah, ini diri yang tidak sejati. Nah, diri sejati kita seperti HP tadi, seperti layar, tidak terpengaruh. Mendengar apapun dia sebagai penyaksi. Ya. Yang lahir mati itu diri yang bukan sejati. Yang bisa sakit, yang bisa sehat, bisa senang, bisa nggak senang, bisa masuk surga. Surga itu segala fenomena kebahagiaannya. Ataupun masuk neraka. Neraka itu segala rasa yang nggak enak. Bukan geografis ya. Surga, neraka bukan geografis. Tapi kondisi ketika jiwa kita sedang senang, bahagia,
Sekarang lagi senang enggak? Iya. Yakin? Yakin. Oh, berarti di surga nih. Berarti dia lagi di surga. Nah, kalau tiba-tiba nanti misalkan ngelihat barang terus kemudian merasa iri, wah aku kepengen punya itu. Nah, ada rasa iri, dengki, masuk neraka dia berarti. Ya, level kesadaran mulai turun. Maka kalau Anda baca di Al-Quran, setiap manusia pasti masuk neraka dulu. Ya, karena neraka surga itu bukan geografis, tapi kondisi kesadaran kita. Nah, ketika kita happy, sukacita, itulah surga. Ingat kata-kata Yesus di Alkitab, kerajaan surga. Jika ada orang ngomong kepada kamu, hei sini, kerajaan surga ada di sini, kerajaan surga ada di sana. Apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Sebab kerajaan Allah atau kerajaan surga datang dengan kuasa. Tidak ada tanda-tanda fisik, tidak ada tanda-tanda lahiriah. Ya, jadi surga neraka yang benar itu bukan geografis, teman-teman. Nah, yang bisa masuk surga dan neraka itu diri kita yang tidak sejati. Fisik ini loh. Yang bisa sedih, stres, nangis. Nah, diri sejati tidak bisa mati dan tidak pernah mati. Karena memang kekal. Hidup itu kekal. Oke, kita lanjut di perbincangan-perbincangan berikutnya ya. Mungkin di minggu depan atau di lain waktu. Sekali lagi teman-teman, thank you very much for your very kind attention wherever you are ya. Anda yang ada di Indonesia, di Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Bali, wherever you are. Thank you very much for your very kind attention. Oke, sekali lagi terima kasih juga buat tamu spesial kita, saudara kita tercinta, bestie kita. Ya. Kasih suaranya sedikit, Mbak. Dadah. Sudah loyo kayaknya, sudah mau pingsan ya. Panas di sini. Oke, terima kasih ya teman-teman. Komentar. Saya Muslim, paham Bang Fran. Ya, terima kasih ya. Salam sejahtera, rahayu, sagung dumadi. Semoga segala makhluk, baik yang niskala, yang kelihatan maupun yang niskala, yang nggak kelihatan, selalu berbahagia. Oke, ayo Angelina, kasih salam. Dadah. Belum mati ya? Coba matiin.